Halo, selamat datang di channel Kaonime, channel yang membahas tentang alur cerita manga dan manhwa. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Gaspol. Pada pembahasan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan dari manhwa The Northern Blade part yang ke-11, di mana di part sebelumnya, identitas yang sebenarnya dari sang MC kita, Jin Muon, telah terbongkar. Para anggota perkumpulan naga biru telah mengetahui bahwa Jin adalah ketua generasi kelima dari sekte surga utara. Tapi sebelum kita lanjut, Mimin mau ingatin dulu ya, bagi mas bro yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe channel ini biar Mimin makin semangat membuat kontennya dan sebagai bentuk dukungan untuk perkembangan channel ini. Selain itu, pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan setia menonton di channel ini. Semoga itu bisa menjadi berkat untuk para mas broku. Di panel awal pada part kali ini kita melihat seluruh anggota dari perkumpulan naga biru semuanya kaget saat salah satu pemimpin mereka mengungkapkan identitas yang sebenarnya dari Jin. Ternyata salah satu sekte yang sangat ditakuti semua orang memiliki seorang penerus. Para rekan pendekar pedang fana yang cari gara-gara dengan Jin sebelumnya bilang dalam hati, "Sial, hampir saja kita mati." Hiu melanjutkan perbincangan. Dari awal kemungkinan kita bisa membunuhnya diam-diam, tapi karena blunder seseorang yang malah menyewa pembunuh bayaran untuk mengincarnya, sehingga hal besar ini terjadi dan namanya diketahui oleh banyak pihak. Sejak dulu kita mengeliminasi orang-orang yang mencoba untuk menghidupkan kembali surga utara, dan sekarang malah penerusnya masih hidup. Pedang utara adalah orang yang akan menghalangi kita dalam segala tindakan ke depannya nanti. Namun kita harus berhati-hati dalam bertindak dengannya, karena sepertinya keluarga besar Tang mendukungnya, dan kemungkinan ada beberapa keluarga berpengaruh lain yang mendukungnya juga. Tiba-tiba ketua dari komunitas ini datang. Kehadirannya membuat aura di seluruh ruangan menjadi sangat pekat. Dia adalah Dam Socheon. Di sisi lain, pertemuan antara ketua keluarga besar sudah dilaksanakan. Mereka membahas tentang bagaimana tindakan terhadap pedang utara. Sebagian dari mereka mengatakan keturunan dari pengkhianat harus dieksekusi, sama seperti sebelumnya. Namun sebagian yang lain mendukung pedang utara. Para keluarga yang mendukung pedang utara adalah keluarga yang pernah diselamatkan atau pernah bertemu langsung dengan Jin. Di tengah perdebatan panas itu, datanglah salah satu dari 9 langit dengan julukan pedang hantu yang gesit, yaitu si Raja Pedang. Kayaknya ujung dari perdebatan ini sudah tahu mengarah kemana. Scene pun berganti kembali ke Jin yang terduduk di dalam penjara. Jin Muon yang sedang termenung entah apa yang ada dalam pikirannya. Tiba-tiba pedang hitam Jin bergetar hebat. Aura dari pedang itu meronta-ronta secara mengejutkan. Putra dari tinju iblis berada di depan Jin. Saat ini dia mengatakan, "Wow, jadi benar ini adalah dirimu." Tanpa basa-basi, Jin langsung menebasnya dengan pedangnya, tapi serangan itu ditahan menggunakan tangan iblisnya. Dia bisa menahan serangan Jin dengan tangan kosong, bahkan sambil tersenyum, padahal itu adalah tebasan dengan niat membunuh yang pekat. Jin berkata dalam hati, "Dulu dia adalah saudaraku yang baik dan orang yang kuhormati." Jo Un Kyung mengatakan dia sengaja datang ke sini karena penasaran apakah ini benar-benar Jin Muon atau bukan. Dia meminta maaf karena dulu tidak membela surgawi utara. Tidak ada pilihan lain baginya, katanya. Dikiranya Jin marah dan menyerangnya karena dia dulu ikut mengkhianati sekte surga utara. Sebenarnya Jin marah karena alasan yang lain. Jo-un mengatakan kepada Jin, "Aku datang ke sini rencananya mau membebaskanmu." Belum habis kata-katanya keluar, Jin langsung menjawab, "Dia tidak dibunuh oleh malam sunyi. Aku sendiri yang membunuhnya. Aku membicarakan tentang tinju iblis atau ayahmu. Aku sendiri yang membunuh ayahmu." Seketika Jo-un terdiam dan dia tertawa. Hahaha. Tentu saja aku sudah punya firasat yang aneh. Ayahku sudah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk memburu malam sunyi. Tidak mungkin mereka bisa membunuhnya semudah itu. Sekeras apapun aku memikirkannya, tidak masuk akal. Nah, ini lebih masuk akal. Wah, hahaha. Dia tertawa dengan keras dan Jin heran melihatnya.
karena yang mereka bicarakan saat ini adalah ayahnya. Respon macam apa ini, kata jin. Jo-un pun menjawab, seumur hidup aku tidak pernah mendapatkan pujian atau sanjungan dari ayahku. Tidak peduli sebesar dan sekeras apapun aku berusaha, dia tidak mengakuiku. Malahan dia menghajarku sesuka hatinya untuk melampiaskan amarahnya. Kenapa harus aku berduka atas kematian ayah yang seperti itu? Jin pun menatap dengan tajam dan mengatakan, karena itu kau melakukannya. Karena ayahmu kau memutuskan untuk berkubang dalam seni terlarang gelap, Blood of Ten Women. Mendengarkan ucapan yang keluar dari mulut jin, mukanya yang awalnya tersenyum polos sedikit demi sedikit berubah. Aduh, ya ampun, kamu bahkan tahu soal ini. Dari belakang jin muncul aura wanita yang tengah menangis. Jo-un sadar, jangan-jangan aura itu adalah pendeta wanita yang saat itu dikorbankan dalam pembantaian untuk melakukan seni terlarang. Sepertinya takdir kita terkait dan tidak terpisahkan. Jo-un lalu mengeluarkan skill seni terlarang Blood of Ten Women. Serangan pedang dan rentetan pedang tajam juga dikeluarkan oleh jin. Semua serangan jin ditahan dengan tangan iblisnya itu. Namun pertarungan mereka berhenti ketika para penjaga datang dan menyadari adanya penyusup. Jo-un kemudian berpamitan dan mengatakan, aku kesini cuma untuk memastikan ini beneran kamu atau bukan. Jadi sudah dulu. Ya, jin pun membalas, camkan baik-baik. Kau tetap akan mati di tanganku. Di perjalanan kabur, Jo-un melihat tangannya yang telah meninggalkan bekas sabetan pedang yang cukup dalam. Sungguh mengesankan, sungguh disayangkan. Benar-benar disayangkan, katanya. Mungkin dia mau merekrut jin, tapi takdir berkata lain. Sin beralih ke sarjana gila yang menghampiri gelandangan buntung di pinggiran jalan. Dia bilang, kita dapat tangkapan yang besar. Kali ini sungguh luar biasa. Kami ini nelayan yang tahu identitasmu. Jadi apalagi yang kau tunggu? Kenapa tidak makan umpannya sesegera mungkin? Kau adalah orang yang mengkhianati sekte surgawi utara dan menjadi penyebab kehancuran satu keluarga terkenal dulu. Orang yang bertanggung jawab mengumpulkan informasi dan berbagai rahasia. Kepala pengumpul informasi tersembunyi saat ini sedang berada di sini di Aliansi Pusat Surgawi. Panel pun berpindah ke pertemuan besar dan menggelegar dengan dibanjiri oleh orang yang ingin bergabung dengan penakluk. Juru bicara mengatakan mengenai insiden 10 tahun yang lalu, di mana sekte surgawi utara yang tidak terkalahkan ditugaskan untuk melindungi semua orang dari malam sunyi, tapi malah mereka berkhianat dan bersekongkol dengan malam sunyi. Oleh sebab itu, orang yang bertanggung jawab yaitu Jin Kuan Ho dieksekusi Aliansi Pusat Surgawi. Lalu dia mengampuni anaknya dan membiarkannya hidup. Tapi seiring berjalannya waktu, dengan malam sunyi yang kembali bergerak ke permukaan, malahan anaknya juga memutuskan untuk kembali keluar ke permukaan, mempublikasikan dirinya. Jadi kami memutuskan kalau si anak pengkhianat juga bersekongkol dengan malam sunyi. Kalian pasti dengar tentang Sang Pedang Utara, bukan? Dia adalah Jin Muon, ketua sekte surgawi utara yang kelima. Mereka kemudian terdiam membisu. Jadi pusat surgawi akan melaksanakan eksekusi publik dari Jin Muon. Dan kalian calon anggota penakluk harus jadi saksi eksekusi publik ini, karena ini merupakan syarat utama untuk bisa diterima sebagai anggota dari penakluk. Dengan dipublikasikannya ini di depan umum, maka berita tentang jin merupakan ketua sekte surga utara tersebar ke seluruh dunia. Bahkan berita ini sampai ke Paman Huang yang sedang berlatih. Ini semua mengagetkannya. Jin pun berdiri dan dipersilakan naik ke atas panggung eksekusi, ditemani oleh salah satu penasehat pusat surgawi. Si penasehat bilang dalam hati, apakah dia akan mengalami kejadian kejam seperti ayahnya dulu? Dan seperti yang saya bilang kepada Jin, semoga kau bisa mengatasi kesulitan ini, ketua muda sekte surgawi utara. Jin pun sampai di panggung dan melihat dari atas panggung ada ribuan orang yang membanjiri tempat itu untuk melihat dan menjadi saksi eksekusi ini. Terus event besar ini dimulai dari seorang dengan julukan si lidah perak. Dia berpidato untuk memicu emosi dari seluruh orang. Dia menyampaikan pidato yang menyudutkan surga utara dan menganggap bahwa penerusnya wajib dieksekusi juga. Semua orang yang tersihir dari kemampuan bicara si lidah perak
Dia pun menghina jin dan ayahnya. "Bunuh, bunuh, bunuh dia." Jin diam dan dia memandang mereka semua dengan sinis dan mengatakan dalam hati, "Ayah, inikah pemandangan yang kau lihat? Tidak bisa kubayangkan, kau pasti merasa sangat kesepian. Ayah, sepanjang hidupmu kau mengorbankan semuanya dan melindungi dataran utama untuk melindungi orang-orang ini. Tapi bukannya kehormatan yang kau dapat, kau malah menerima seluruh cacian dan penghinaan ini. Karena para petinggi merasa kau terlalu kuat dan memfitnahmu sebagai pengkhianat. Kesengsaraan yang kau rasakan ini rasanya aku kini bisa merasakannya sendiri, meski tidak semuanya. Dan aku anakmu akhirnya bisa bertemu dengan mereka semua." Sekarang jin berteriak dengan aura yang sangat mengintimidasi. Dia mengatakan, "Dengar baik-baik, orang yang dulu dijuluki sang tembok utara yang tak tergoyahkan. Aku adalah anak dari Jin Kuan Ho, sang tembok utara yang agung. Aku adalah ketua sekte surgawi utara kelima, sang pedang utara." Dan di setiap sudut tanpa terkecuali, suasana yang awalnya berisik menjadi hening seketika. Para tetua dan seluruh orang yang berkeringat dingin. Semua orang pernah bertemu jin, mengingat seberapa hebatnya sosok jin ini. Ketabahannya menghadapi seluruh masa kelamnya dulu. Setelah ayahnya mati, sosok hebat yang rendah hati ini bahkan dia bisa dibilang memiliki kemampuan ahli pedang tingkat tertinggi. Ketua Brigadir Besi yang bilang dalam hati, "Akhirnya kau memutuskan untuk bangga dengan namamu sendiri ya, Jin." Sedangkan si Ryu malah kaget bukan main, karena ternyata orang yang selama ini pergi berkelana dengannya adalah orang yang luar biasa dan terkenal. "Apa surgawi utara? Apa kalian semua tahu?" kata Ryu kepada yang lain. Yang lain cuma bisa bilang hade. Setelah melihat jin, sang hakim dari pusat aliansi surgawi menghela nafas, lalu mengatakan, "Mari kita mulai pengadilannya. Ada 2 jenis kejahatan yang dituduhkan kepadamu. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pembantaian di wilayah aliansi pusat surgawi. Aku memimpin pengadilan ini dengan adil dan tanpa bias. Apapun katanya, jadi tolong ceritakan kebenarannya. Apa kamu mengakui membunuh kelompok orang dalam jumlah besar di area pusat surgawi?" Jin menjawab dengan singkat, "Ya, aku melakukannya. Kami mendapatkan laporan kalau orang-orang tersebut adalah orang-orang yang tidak bersalah. Apakah kamu setuju?" tanya sang hakim. Jin pun kembali menjawab, "Aku tidak setuju. Mereka adalah sekelompok pembunuh terlatih dari sekte pembunuh yang ditugaskan untuk menghabisiku." Ketua pengadilan pun mengatakan lagi, "Jadi kau ingin mengatakan mereka ditugaskan oleh seseorang untuk membunuhmu, dan kau tidak ada pilihan lain selain membunuh mereka?" Jin pun menjawab, "Benar. Apa kau punya bukti? Kita tahu kita semua butuh bukti, bukan?" Jin terdiam sejenak. Tiba-tiba dari bawah terdengar suara, "Aku punya bukti." Seseorang naik. Dia adalah Om Seo Musang yang membawa pendekar pedang panah dan juga salah satu anggota dari sekte pembunuh hantu. Mereka yang sebelumnya disekap dan diinterogasi, terlihat mereka sudah hancur lebur diinterogasi oleh si Musang. Sarjana gila atau sarjana 3 pikiran sebelumnya telah mengirim sepucuk surat yang meminta si hakim bersikap adil dan pastikan menanyakan semua bukti, karena mereka punya semua bukti kalau Jin Muon tidak bersalah. Terus tidak lupa juga kesetiaan dari Seo Musang yang memilih membongkar identitasnya saat ini kepada seluruh dunia. Ketua pengadilan bertanya, "Siapa kau?" Musang menjawab, "Aku adalah Seo Musang, ketua unit penyidik khusus aliansi pusat surgawi. Aku punya bukti kuat kalau pedang utara tidak bersalah." Para ketua-ketua dari pusat surgawi pun kaget. Ketua intel pusat surgawi yang seharusnya ada di sisi mereka, kok kini malah membela jin si pedang utara. Ketua pengadilan pun menanyakan kepada orang-orang yang dibawa sama si Om Seo Musang, "Perkenalkan diri kalian." Dimulai dari anggota sekte pembunuh itu. Dia pun menjawab kalau dia adalah salah satu anggota sekte pembunuh yang ditugaskan untuk membunuh pedang utara. Dan pedang fana pun menjawab kalau dia adalah orang yang memerintahkan sekte pembunuh untuk membunuh pedang utara karena ada dendam pribadi, dan dia juga mengaku punya kaitan erat dengan komunitas naga biru langit. Waduh, benar-benar di luar dugaan. Para petinggi komunitas biru langit panik
keadaan di luar prediksi, belum lagi pedang panah yang melihat ke atas sambil berkata, "Tolong bantu aku, Nona." Hiu Ryung pun langsung bilang, "Siapa kau?" Dia sangat kesal, ternyata ketua intel Xiao Musang yang selama ini dia curigai secara samar-samar ternyata benar ada di sisi Jin. Hiu pun langsung menyuruh bawahannya untuk menghilangkan segala dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pedang panah. Kalaupun nanti diselidiki, jangan ada pedang panah di dokumen komunitas Naga Biru Langit. Hiu pun melihat ke arah sarjana gila dan mengatakan dalam hati, "Aku melihat hasil kerjamu, aku mengakui keberhasilanmu, tapi aku tidak akan diam saja. Tunggulah rencana-rencana kami nanti." Sarjana gila tahu kalau dalam situasi ini Hiu pasti akan melihatnya, dan dia menunjukkan ekspresi yang mengatakan, Tidak, masih terlalu cepat untuk mengakhiri pertunjukan ini loh. Tunggu saja, yang lebih seru sebentar lagi." Orang-orang yang merasa mengenal Xiao Musang dengan sangat baik, mereka merasa dikhianati sampai ke akar-akarnya. Seperti salah satunya kepala administrasi rahasia bernama Cheong Jeon yang mengatakan dalam hati, "Aku sudah mempercayakan berbagai informasi rahasia kepadanya. Sialan, ternyata kau bersembunyi dengan baik, Xiao Musang." Setelah itu Jin pun terlepas dari tuduhan pertama, yaitu pembantaian di area pusat surgawi. Sekarang saatnya membahas tuduhan kedua sebagai anak dari pengkhianat, tuduhan bersekongkol dengan malam sunyi. Sang hakim kini bertanya lagi, "Apa kau tidak merasa sebagai kriminal?" Jin menimpali, "Aku tidak merasa. Aku adalah seorang kriminal. Ayahku tidak pernah bersekongkol dengan malam sunyi. Dan dengan itu berarti aku bukan anak dari seorang pengkhianat. Kami Sekte Surgawi Utara sudah melindungi dataran utama selama 100 tahun. Walaupun tinggal di daerah mati, dingin dengan cuaca yang sangat buruk seperti itu, kami terus bertahan melindungi dataran utama sehingga kalian bisa hidup nyaman dan berkecukupan. Tapi kalian sendirilah yang menciptakan fraksi-fraksi sendiri dan merebut kekuasaan, menjadikan Sekte Surgawi Utara sebagai kambing hitam." Soal pengkhianatan dari belakang, suara yang sangat dikenal Jin berkata, "Pengkhianatan? Hahaha." Raut wajah Jin langsung berubah drastis. Suara ini adalah suara yang tidak asing di telinganya. Orang itu berkata, "Perkenalan yang sangat lantang, bocah. Aku mendengar dengan sangat jelas." Dan orang itu pun datang mendekati Jin. Dia adalah salah satu dari 4 pilar Sekte Surgawi Utara. Jin menatapnya dengan sangat tajam. Semua orang mengatakan, "Wah, bukannya dia adalah ketua benteng pedang tertinggi, sang raja pedang." Katanya dia sudah berada di level yang menyatu dengan pedang. Orang yang sudah menguasai pedang seperti dia menggerakkan anggota tubuhnya sendiri bagaikan pedang. Dia sudah berada di level yang tidak bisa membedakan antara pedang dan anggota tubuhnya lagi. Mata, tubuh, semuanya sudah mencapai keadaan pamungkas tertinggi dan sudah mencapai teknik pedang terkuat. Otomatis seluruh anggota tubuhnya itu sendiri sudah dianggap sebagai pedang legendaris itu sendiri. Orang-orang yang menonton mulai berbisik-bisik mengenai sosok yang muncul di depan mereka itu. Sang raja pedang mulai berbasa-basi dengan Jin mengenai masa lalu di utara. Di sekitar terasa menusuk dan menebas hanya dengan perbincangan mereka. Kata sarjana gila, "Sudah kuduga dia akan muncul. Ya, ini masih dalam rencananya. Kalian bersiaplah," kata sarjana gila kepada orang yang berada di sekitarnya. Perbincangan panas antara Jin dan sang raja pedang yang saling mengintimidasi satu sama lain. Jin pun mengatakan, "Sampai berapa lama lagi kau bisa menyembunyikannya?" Semua kebenaran ini tiba-tiba seorang datang dari belakang dan berteriak, "Dia adalah Ryu." Dia datang dan naik, tapi ternyata dia menggendong seseorang yang sudah tidak memiliki kaki dan tangannya. Kemudian orang ini mengatakan benar yang dikatakan Jin, "Kau kira berapa lama lagi kau bisa menyembunyikan kebenaran ini, Raja Pedang?" Orang itu adalah penjaga rahasia dari dokumen-dokumen Sekte Surgawi Utara, pemimpin Balai Sumber Rahasia Sekte Surgawi Utara. Kita sebut saja dia si Buntung. Ketika Raja Pedang melihat orang itu, raut mukanya langsung berubah drastis. Kenapa orang itu masih hidup? Si Buntung pun mulai mengatakan cerita lama dan kebenaran dari semua yang terjadi. Dia mengatakan saat masih di Surgawi Utara, si Raja Pedang membuat sepucuk surat yang menuduh kalau Sekte Surgawi Utara
Jin Kuan Ho bersekongkol dengan malam sunyi. Aku diminta untuk mengirimnya kepada aliansi pusat surgawi dengan iming-iming pangkat dan kekayaan yang melimpah. Akhirnya aku pun terjebak di situasi yang tidak seharusnya terjadi. Aku berbuat sesuatu yang tidak bisa diulangi lagi untuk memperbaikinya. Tapi semua orang tahu, semua orang dari sekte surga utara tahu kalau ketua Jin Kuan Ho tidak akan melakukan hal seperti itu. Setelah kematian ketua sekte, kamu menyingkirkan semua bukti dan membantai seluruh orang yang mengetahui kebenarannya. Kamu menyingkirkanku, tapi sayangnya aku masih hidup. Dan Raja Pedang pun tertawa terbahak-bahak dan mengatakan, "Wah, hahaha, kau benar-benar mengarang cerita yang menarik." Dalam hati dia mengatakan kalau dia yakin jika seluruh dokumen sudah disingkirkan, jadi orang ini harusnya bercerita tanpa bukti apapun. Hahaha, berani sekali kau bersekongkol melawanku. Kalian pikir akan ada orang yang percaya dengan ucapanmu itu? Namun hal yang tidak terduga terjadi. Si Buntung mengatakan, "Raja Pedang, kau tahu kenapa aku dipilih sebagai penanggung jawab dokumen rahasia di sekte surga utara? Mana mungkin kau tahu? Karena hanya ketua sekte Jin Kuan Ho yang mengetahuinya. Aku punya kemampuan spesial, dan dengan kemampuan itu aku bisa mengamankan dokumen rahasia selama 10 tahun ini." Dia pun menggunakan sebuah teknik, mengeluarkan sebuah dokumen dari dalam perutnya menggunakan mulutnya. Mata Raja Pedang terbuka lebar-lebar. Dia memegang pangkal pedang dan langsung menyerang orang itu tanpa basa-basi. Namun serangannya disadari oleh Jin dan Xiao Musang. Jin dan Xiao Musang menahan serangan dari sang Raja Pedang. Tekanan serangan itu sangat kuat. Xiao Musang tak sanggup menahannya dan mundur ke belakang. Jin terus menahannya dengan sekuat tenaga. Mukanya sangat serius. Semua orang yang menonton ini berbisik-bisik, mulai berpikir kalau sebenarnya yang dikatakan oleh Jin semuanya adalah benar. Berarti itu sebuah pengkhianatan dari salah satu pilar surgawi utara kah? Sarjana gila tersenyum. "Baiklah sekarang, panggung sudah siap, bertarunglah sesukamu Jin. Keluarkan semuanya tanpa sisa," kata sarjana gila. Partner sarjana gila berpikir, luar biasa nih orang. Dia bisa merancang semua ini dengan tepat dan matang. Tapi kenapa dia merancang pertarungan antara Jin Muon melawan Raja Pedang? Apakah dia yakin kalau Jin Muon bisa menang sekarang? Di panel awal part kali ini, kita melihat sang Raja Pedang yang berteriak, "Baiklah, aku Yeon Cheonhua mengumumkan akan menjadi eksekutor pribadi dari anak pengkhianat ini. Jin Muon, aku akan mengeksekusimu." Semua orang yang berada di panggung turun, dan tersisalah Jin juga sang Raja Pedang. Jin menarik pedangnya dan mengatakan, "Aku ketua sekte surgawi utara sekarang akan menghukum pengkhianat sebenarnya yang berada di hadapanku." Hahaha, kau pikir kau bisa melawanku bocah? Menurut ingatanku, dari kecil kau tidak pernah belajar ilmu pedang dan ilmu bela diri. Tidak satu pun petunjuk yang bisa kau pelajari dari sekte surgawi utara yang hancur. Tapi begitu, ternyata kau bisa mempelajari ilmu bela diri sehingga dapat julukan pedang utara. Entah dari mana kau mempelajari ilmu bela diri itu. Apakah itu alasan kau terlalu percaya diri dan berani mengacungkan pedangmu kepadaku? Kemudian Jin menjawab, "Kenapa kau sangat yakin? Apa karena kau merasa sudah mencuri semua petunjuk ilmu pedang dari sekte surgawi utara? Dulu ayahku bilang kalau kau lebih hebat darinya soal ilmu pedang. Benarkah itu?" Raja Pedang langsung menyerang Jin, tetapi Jin langsung mengeluarkan salah satu teknik pedangnya yang bernama Heaven Obliterating Demon Shadow Blade. Serangan itu membatalkan serangan pedang Yeonhua, dan dia sekuat tenaga harus menangkis skill Jin itu. Dia berkeringat dan mengatakan, seharusnya sudah tidak ada petunjuk rahasia apapun di sekte surga utara yang hancur. Tapi kenapa seni pedang ini bisa dipelajarinya? Mungkinkah Jin Kuan Ho meninggalkan petunjuk rahasia? Jin mengatakan, "Akulah petunjuk rahasia dan juga sekte surgawi utara itu sendiri." "Apa? Tidak mungkin. Aku yakin tidak ada yang tersisa di sana," kata si Raja Pedang.
Jin pun kembali menjawab, seperti yang kau katakan. Seluruh ilmu pedang telah diambil olehmu. Ilmu tinju dibawa oleh tinju iblis. Ilmu gerak dibawa oleh Kyung Musaing. Ilmu kekuatan dan kultivasi dibawa oleh Je Hyok Sim. Kalian semua mencuri apapun yang berada di sana. Kau kira aku tidak tahu karena aku masih bocah? Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Dan Raja Pedang kembali bertanya, "Hei, aku bertanya, kau belajar ilmu pedang ini dari mana? Apa kau bersekongkol dengan malam sunyi? Kalau tidak, bagaimana kau?" Jin langsung memotong dari Sekte Surgawi Utara petunjuk rahasia yang berisi inti sesungguhnya dari ajaran Sekte Surgawi Utara adalah Sekte Surgawi Utara itu sendiri. Raja Pedang berteriak, "Jangan bercanda, tidak ada yang tidak aku ketahui." Setelah dia berteriak begitu, tiba-tiba dia hening. Raja Pedang mengingat sesuatu di Sekte Surgawi Utara. Bayangan Jin Kuan Ho selalu memanjat menara dan menghabiskan waktu mengamati Surgawi Utara dari sana. Jangan-jangan, sialan, petunjuk rahasia Surgawi Utara yang harusnya diwariskan kepadaku malah diwariskan kepada anak ini. Setelah menyadari itu, Raja Pedang mengambil kuda-kuda bertarung secara serius. Mereka bergerak bersama, menebas dan menahan serangan berbarengan. Raja Pedang langsung mengeluarkan teknik bernama White Phantom Sword. Jin menatap dengan tajam dan mengatakan, "Keluarkan semuanya. Keluarkan seluruh kemampuanmu, bahkan seluruh pencapaianmu. Dan selanjutnya aku akan meratakannya dengan tanah dan menghancurkannya." Jin melompat berputar dan menebasnya, tapi itu masih bisa ditahan Raja Pedang. Raja Pedang bilang dalam hati, "Tidak aku sangka, yang selama ini aku pelajari barulah ujungnya. Baiklah, keluarkan teknik rahasiamu itu, maka aku akan mempelajarinya di depan matamu. Aku akan menjadikannya menjadi teknikku sekarang." Mereka sama-sama maju dengan teknik tebasan. Itu melukai Jin dan tebasan lainnya melukai paha Raja Pedang. "Bau darah ini, hahaha. Sudah lama sejak aku mengeluarkan darah dalam pertarungan." Raja Pedang pun mengatakan, "Begitu ya, tinju iblis, pasti kau yang membunuhnya, bukan?" Jin hanya menjawab, "Sekarang giliranmu." Ternyata benar, aku sudah menyangka karena tidak mungkin dia akan terbunuh oleh malam sunyi. "Aku mengakuimu, Jin Muon. Aku akan melawanmu dengan seluruh kekuatanku mulai sekarang, karena kalau aku meremehkanmu, maka aku bisa saja berakhir seperti tinju iblis." Raja Pedang pun mengeluarkan teknik tertingginya bernama Heavenly Infinity. Pedangnya terbakar dengan aura yang sangat pekat. Dia berjalan santai ke arah Jin. Sang MC benar-benar menahannya, tapi tetap saja serangan itu mendorong dan mendesaknya. Dilanjutkan dengan teknik yang besar bernama Illuminating Sword. Jin menahan sekuat tenaga sampai lantai-lantai pijakannya hancur. Setelah Jin menahan serangan itu, dia langsung mengambil kuda-kuda dan mengeluarkan teknik bernama Blade Flash, sebuah serangan yang difokuskan dengan kecepatan suara. Serangan itu berhasil menebas pipi Raja Pedang sampai robek sebagian. Namun ternyata setelah itu Raja Pedang membalas serangan Jin. Pedangnya hampir membelah tubuh Jin menjadi dua, tapi Jin berhasil menghindarinya dengan teknik gerakan bayangan super. Jin menebas juga membuatnya berdarah di sisi lain. Dengan mengimbangi kecepatan Jin, mereka melakukan adu tebasan dengan sangat dahsyat. Raja Pedang tertawa. Dia mengatakan dalam hati, "Kau benar-benar luar biasa, membuatku mengerahkan seluruh kekuatanku. Walau kau masih semuda ini. Kau lihat Jin Kuan Ho, ini anakmu. Dia sungguh kuat. Kupikir Muon akan mati setelah ditinggalkan sendiri di utara. Tapi dia malah menjadi monster yang bisa mengimbangiku dalam pertarungan berdarah. Sungguh gila. Ketua sekte, aku sungguh iri kepadamu. Bahkan sampai kau mati sekalipun, aku tetap iri kepadamu. Kau ingin mengatakan kepadaku untuk berjuang sampai akhir kah? Baiklah." Raja Pedang mengeluarkan teknik ultimate-nya, sebuah teknik bernama Sword Train. Dari bawah sampai ke angkasa muncul sebuah tebasan gila yang membuat gedung di belakangnya terbelah menjadi dua. Begitu juga dengan tanah, membuat seluruhnya tertebas menjadi dua. Sebuah serangan yang sungguh gila dan dahsyat. Setelah itu dia berbalik badan
Dia mengira sudah mengakhiri pertarungan ini dengan teknik terkuatnya itu. Tapi siapa yang dapat menyangka, jin melompat dari belakang. Sama sekali Raja Pedang tidak menyangka akan hal ini. Jin langsung mengeluarkan teknik Meteor Soul, langsung mengarah ke tempat Raja Pedang berada. Serangan jin membuat sebuah lubang besar. Itu benar-benar serangan yang sangat luar biasa. Bahkan sang Raja Pedang legendaris hampir terpotong menjadi dua. Dia sampai menggigit bibirnya saking terdesaknya, dan sangat kesal dengan keadaan ini. Raja Pedang mengeluarkan aura ledakan dari depannya, dan saat jin menghindari serangan itu, Raja Pedang langsung melompat ke atas jin dan bersiap menebas dari atas. Sebuah teknik ultimate lainnya dilepaskan oleh Raja Pedang, teknik bernama Phantom Sword. Serangan itu membuat seluruh daratan hancur berantakan. Seluruh orang yang menonton hal ini benar-benar panik. Daratan bahkan tidak kuasa menahan pertarungan mereka. Para ahli bela diri menahan gelombang serangan menggunakan teknik barir, menciptakan sebuah dinding yang tidak terlihat dapat meredam dan menahan bentrokan kuat itu. Sebagian yang lain harus menghindari efek pertarungan yang dahsyat itu, yang bukan main di luar akal sehat. Ini semuanya sudah menjadi puing-puing. Jin terduduk dan Raja Pedang terlihat berdiri. Jin, sampai sekarang kau benar-benar luar biasa. Kau benar-benar bisa mengimbangiku. Jin bergumam sendiri dan mengucapkan kata-kata terakhir kah? Jin berbicara dengan pelan, mendekatlah. Lalu dia meninggikan nadanya dan mengulangi perkataannya. Aku memintamu untuk mendekat. Dengan raut muka yang sangat serius, Jin mengeluarkan teknik yang sama dengan Raja Pedang sebelumnya. Dia mengeluarkan teknik bernama Sword Rain. Mata Raja Pedang terbuka lebar. Tidak menyangka hal tersebut. Sebuah serangan langsung diterima olehnya membuat tubuhnya teriris-iris. Jin berputar-putar menciptakan angin hitam yang pekat yang mengiris-iris dari dalamnya. Raja Pedang tidak bisa berbuat apa-apa. Terkurung di dalam sana sambil terus tertebas. Terakhir Jin mengeluarkan ultimate-nya bernama Tebasan Pembelah Lautan. Raja Pedang pun berkata, yang benar saja. Tubuhnya terbelah dua dan tertebas, dan dia pun langsung terkapar di depan jin. Raja Pedang mengatakan dengan ilmu pedang jin yang sekarang ini, dia bahkan bisa menantang dunia. Dan dia juga menanyakan, apa ilmu pedangmu Jin? Jin menjawab, Heaven Obliterating Demon Shadow Blade. Dan Raja Pedang kembali mengatakan, oh iya, pada akhirnya ranting tetap akan menjadi ranting, tidak bisa menjadi batang utama ya. Jin bertanya kepada Raja Pedang, kenapa dia mengkhianati sekte surgawi utara. Dia pun menjawab, kalau dia memiliki hasrat besar menjadi sangat kuat, menjadi lebih kuat dari Jin Quan Ho dan lebih kuat dari 9 langit. Dan dia ingin pengakuan semua orang, kalau dialah yang terkuat. Dia ingin dipuja, sehingga aku ingin menjadi kuat. Itu menjadi sebuah keserakahan dan menjadi malapetaka. Jin mendekatinya dan menatapnya dengan tajam, sembari mengatakan, kau adalah mantan pilar surgawi utara yang agung. Jangan mencoba membenarkan perbuatanmu. Kalian hanya pengecut yang kalah melawan diri sendiri. Dan jelas Jin langsung menusuknya dengan pedangnya. Ketika tertusuk, Raja Pedang langsung menggapai kepala Jin dan menariknya ke dekatnya. Dengan keadaan yang sekarat itu, dia sedikit berbisik dengan mengatakan, ada sesuatu yang mengintai dunia persilatan saat ini, dan kita belum tahu tentang itu. Sepertinya ayahmu sudah mengetahuinya, tapi dia belum bisa berbuat apapun. Kami mengetahui itu setelah meninggalkan sekte surga utara dan tinggal di daratan utama. Seluruh 4 pilar surgawi utara adalah pengkhianat, kecuali Kyung Musaing, dan mereka tidak akan tinggal diam setelah ini. Raja Pedang mengatakan kepada Jin sambil terbata-bata, pedang utara yang telah mengalahkanku, tolong cari kebenarannya dan selamatkan dunia ini. Raja Pedang pun mati. Para ketua yang melihat pertarungan itu dari atas berkeringat dingin. Mereka mengatakan, aku tahu Raja Pedang itu kuat, tapi aku tidak menyangka dia sekuat ini. Dan lagi pedang utara yang mengalahkannya jauh lebih kuat dan lebih mengerikan.
para tetua keluarga yang kontra dengan jin masih mencoba mencari kesalahan-kesalahannya. Mereka ingin menyalahkan jin karena kerusakan properti yang berat ini. Mendengarkan itu, keluarga Tang langsung bangkit dan mengatakan, keluarga Tang akan membayar penuh semuanya. Lalu diikuti dengan keluarga yang lain yang pernah bertemu dengan jin. Mereka mengatakan akan menanggung biaya kerugian atas ini. Jin kemudian menatap ke atas, melihat para ketua yang tadinya menyalahkannya. Dia mengatakan dengan kuat, "Aku Jin Muon, membela diri dari pembunuh bayaran yang dikirim oleh pedang fana, dan juga ayahku tidak bersekongkol dengan malam sunyi. Itu semua adalah konspirasi ciptaan 4 pilar surgawi. Semua itu dibuktikan oleh tindakan. Jadi apa aku masih harus melumpuhkan ilmu bela diriku? Apa masih ada masalah kalau aku adalah penerus surga utara? Dan apa masih ada masalah kalau aku berada di area aliansi pusat surgawi?" Kata-kata tersebut membuat seluruh orang berkeringat dingin dan terdiam membisu, seakan mereka melihat sosok yang hebat, lepas dari konspirasi dunia yang tidak ada yang bisa menutupinya. Muka kaget semua orang. Pertarungan dahsyat itu begitu membekas di ingatan seluruh orang. Sim mengatakan dalam hati, bajingan gila itu ternyata sekuat ini. Apa dia anak cengeng yang aku temui 7 tahun yang lalu? Dia pun menjadi lemas melihat pertarungan gila ini. Dia mengatakan kalau jin itu tidak bisa dibandingkan dengan pendekar pedang bertalenta biasa. Bahkan 7 langit terendah tidak bisa dibandingkan dengannya saat ini. Dia hampir setara dengan 9 langit. Dia benar-benar yang terburuk. Di sisi lain, orang yang berada di samping hiu saat ini bergetar hebat. Ya, dia adalah Dam Socheon. Dia menggigil sambil tertawa merinding dan mengatakan, "Itu luar biasa, sangat hebat, gila. Aku tahu penilaianku tidak salah. Sekte surga utara yang selalu aku kagumi. Dia yang mewarisinya. Dia mewarisi segalanya. Mana mungkin dia lemah. Aku benar-benar ingin bertarung dengannya. Aku bisa gila. Kaulah yang terbaik," kata Dam Socheon, begitu obsesinya dengan jin. Jin turun dari podium. Dia disambut oleh para anggotanya. Ketika mereka mau pergi, jalan terbuka. Seluruh pendekar pedang dari seluruh daerah yang berkumpul membuka jalan. Tanda rasa respek dari seluruh yang dialaminya selama ini. Rasa respek kepada penerus terkuat dari sekte surga utara. Kelompok jin pun melangkah di tengah-tengah lautan manusia itu dengan pasti dan percaya diri. Beberapa hari sudah berlalu dari pertemuan di aliansi pusat surgawi yang viral itu. Namun selama beberapa hari kejadian tersebut pasti akan masih dibicarakan. Sekuat itulah kesan yang ditinggalkan oleh Jin Muon di benak mereka. Semua yang awalnya membenci sekte surgawi utara dan jin sendiri, kini berubah haluan. Mereka menganggap ketua sekte Jin Kuan Ho merupakan pria sejati. Mereka semua menganggap bahwa kejadian yang lalu adalah kesia-siaan yang sangat fatal. Membunuh seorang pahlawan besar dengan sia-sia. Legenda sekte surgawi utara yang telah tertimbun kembali muncul. Berbagai badai yang akan timbul ke depannya. Untuk saat ini pusat surgawi tidak mampu mengancam jin lagi, karena tidak tahu badai apa lagi yang akan mereka terjang. Di awal panel pada part kali ini kita diperlihatkan seleksi dari tim penakluk yang dibentuk oleh pusat surgawi untuk mengatasi kekacauan malam sunyi. Tidak ada seorang pun yang tertarik lagi pada seleksi itu. Berpindah ke Jin yang baru sampai di kediaman keluarga Tang. Si Buntung pun yang berada di ujung tanduk akhirnya meninggal dunia. Juga sebelum dia meninggal, dia meminta maaf sebesar-besarnya kepada jin. Jadi sebelumnya, di masa lalu ketika dia ditebas-tebas oleh Raja Pedang dan dikira saat itu sudah mati, seseorang datang. Dia adalah pengguna tombak. Dia menotok titip saraf si Buntung sebagai penyelamatan pertama. Dia pun mengatakan, untuk seorang pengkhianat yang menunjukkan taringnya, "Kau pantas mati seperti ini. Tapi mungkin di masa depan kau masih berguna. Tapi kalau di masa depan hari di mana kau berguna tidak kunjung datang, kau bisa mengakhiri kehidupanmu yang menyedihkan ini. Namun jika saat itu tiba, sebaiknya kau berjuang sekuat tenaga dan mati setelah itu untuk menebus dosa-dosamu."
dan orang itu pun meninggalkannya setelah memberikannya satu buah pil. Ya, kemungkinan orang tersebut adalah salah satu pilar surgawi utara yang menggunakan tombak, yaitu Kyung Musaeng. Beberapa hari pun berlalu, Jin memulihkan diri, dan setelah itu terlihat Ryu kembali ke kediaman keluarga Tang dengan muka yang babak belur. Dia mengikuti ujian seleksi penakluk dan berhasil memenangkan beberapa pertarungan dengan sekali pukul. Tapi sebelum sekali pukul itu dia menerima puluhan pukulan dan dia mendapatkan julukan si anjing kampung. Ryu sangat bangga dengan julukan itu. Di sisi lain, Jin akhirnya keluar dari tempat istirahatnya. Dia dipenuhi oleh perban-perban di seluruh tubuhnya. Setelah berbincang-bincang sejenak dengan yang lain, tiba-tiba mereka kedatangan seorang tamu dari aliansi pusat surgawi. Dia adalah Perdana Menteri Guanda Saing. Kita panggil saja Pak Menteri. Intinya dia datang untuk meminta maaf, tapi tidak tahu apa tujuan yang sebenarnya. Kemungkinan tujuannya adalah mengamati. Sedangkan di belahan dunia yang lain, para malam sunyi sudah berkumpul. 4 raja iblis terlihat berlutut di hadapan seorang kakek tua yang terlihat lembek. Orang itu adalah ketua dari malam sunyi. Si kakek itu mengatakan, "Kalian sudah menyiapkan tubuh baru untukku, bukan? Setelah ritual bersiaplah, kita akan menyerang dataran utama." Di sisi lain terlihat salah satu dari 9 langit yang bernama Sage Jeokyeop. Kita sebut saja Sage. Dia mengatakan sembari melihat keluar jendela dari gedung utama pusat surgawi. Padahal dia adalah salah satu pedang yang kuakui. Namun tiba-tiba sosok nenek-nenek yang sebelumnya pernah ngobrol dengan Jin dan minum sake bersama muncul di sana. Si nenek itu meminta sake embun kepada si Sage. Ya, nenek itu adalah teman lama dari si Sage, dan sepertinya sebelumnya mereka setara. Si Sage bilang, "Apa kau mau menentang kami?" Si nenek bilang, "Yang benar saja. Mana mungkin aku mengubah aliran sendirian." Si Sage kembali mengatakan, "Kalau kau ingin mendekat, ya silakan, tapi kuharap kau tidak mengganggu kami." Perkataan itu menandakan bahwa si nenek ini suka menyendiri dan tidak bersama lagi dengan 9 langit. Namun demikian bagi si Sage, nenek itu masihlah teman lamanya yang berharga. Setelah perbincangan pendek, si nenek pun pergi dan berterima kasih untuk sakenya. Di sisi lain, seleksi dari penakluk masih berlanjut, dan Ryu kali ini dikalahkan. Jin menonton pertarungan ini dan secara tidak sengaja dia bertemu dengan Ketua Yong. "Wah, sudah cukup lama ya. Aku melihat pertarunganmu sebelumnya. Seluruh tubuhku jadi dingin. Itu makin meyakinkanku kalau jangan pernah menjadikanmu musuh. Tapi apa kau tidak terlalu cepat memperlihatkan taringmu? Tetaplah berhati-hati." "Tidak ada salahnya berhati-hati," kata si Ketua Yong. Setelah perbincangan sejenak dengan Jin, dia pun pamit. Tidak lama berselang, sang MC pertandingan mengatakan, "Ya, kita sambut kehadiran dari pelindung pusat surgawi, 9 langit." Mendengarkan itu, Jin menatap tajam mereka dengan tatapan yang marah. Mereka mulai memperkenalkan diri. Ada Master Bull Yeong dari kuil Shaolin, yang kedua Sage Jeokyeop, ketua dari sekte udang, dan juga ada setan merah dari surga yang hancur, Sim Won Lee. Dia adalah ayah dari Kak Sim. 3 dari 9 langit berada di depan Jin. Melihat mereka yang berdiri di depannya membuat Jin mengingat momen ketika mereka semua menuduh ayahnya dan membuat ayahnya mati. Jin sangat marah, dalang dari kehancuran sektenya berada di depannya. Namun tiba-tiba seseorang mengatakan, "Kau sudah menahannya dengan baik, nak." Si nenek datang dari sampingnya. Jin mengatakan, "Setelah aku ingat-ingat, memang kau sangat familiar. Sekarang aku ingat dengan jelas kau adalah Master Badai, salah satu dari 9 langit, Neong Gun Hui, dan kau ada pada saat kejadian itu. Kau bersembunyi di sekitarku hanya untuk mengatakan itu." Sang Master Badai mengatakan, "Aku meminta maaf kepadamu. Yang bisa kukatakan saat ini hanyalah permintaan maaf. Jin Muwon, aku tidak akan menghentikanmu untuk melawan pusat surgawi. Meski kau membunuhku atas hukuman dosaku, aku akan menerimanya dengan lapang dada."
Aku tahu kamu memiliki kekuatan untuk itu, tapi sekarang bukanlah waktunya. Kau masih terlalu lemah untuk melawan dunia. Renungkanlah perkataanku. Sekali lagi aku minta maaf kepadamu, anak sang tembok utara." Dan si nenek pun pergi. Di tempat yang berbeda, Chung In berada di markas Asura berkepala dua. Dia sebelumnya diminta oleh Jin untuk mencari tahu informasi tentang mereka. Namun tiba-tiba seseorang berada di sampingnya. Dia adalah anak dari tinju iblis, Jo Eun Kyung, dan pemilik teknik iblis. Chung In pun kaget. Lanjut kepada pertarungan final untuk memilih pemimpin dari regu penakluk. Orang terakhir akan melawan Kak Sim, dan siapa yang menang maka dia akan menjadi pemimpin dari tim penakluk. Kak Sim pun akhirnya bisa menang karena senjatanya merupakan senjata cambuk yang tidak diprediksi oleh lawannya. Beralih ke suatu ruangan di aliansi pusat surgawi, Om Musang menghadap kepala penyidik khusus, atau lebih tepatnya ketuanya. Si ketua penyidik sangat marah dengan Om Musang, tapi Om Musang cuma bilang, "Sekarang keadaannya sudah berbeda. Aku sedang melayani seseorang. Sedangkan kalau berbicara soal pekerjaanku, aku selalu melakukannya dengan yang seharusnya." Setelah itu Om Musang pergi, dan sebelum dia pergi dia mengambil informasi sebisa mungkin sebelum meninggalkan pusat informasi, karena sepertinya ini kali terakhir dia bisa ke sini. Dan saat ini Chung In sedang berlari dari kejaran kelompok dari Jo Eun. Dia sekarat dan terus berlari terkatung-katung. Mereka mengejar Chung In, berusaha lari dan lari sampai anjingnya bernama Tana membantunya. Tentunya Chung In sangat takut anjingnya kenapa-kenapa, karena anjingnya adalah salah satu teman berharga baginya. Sedangkan burung gagaknya secepat mungkin menuju ke tempat Jin. Jin langsung tahu kalau Chung In sedang dalam masalah. Ketika Chung In hampir dihabisi oleh kelompok Jo Eun, dia datang menebas dua kepala dari mereka. Jin mengatakan kepada Jo Eun, "Kau benar-benar terkait dengan Asura berkepala dua ya?" Jo Eun pun mengatakan, "Jadi kau yang menyuruhnya ya? Kuingatkan kepadamu, Jin, carilah kebenaran tentang dunia ini sesuka hatimu, tapi jangan coba-coba mencari tahu tentang Asura berkepala dua. Kalau tidak, bukan hanya dirimu dalam bahaya, tapi semua orang yang ada di dekatmu juga. Aku benar-benar tidak ingin menjadi musuhmu. Ini nasihat terakhirku untuk adikku tercinta, dan kau harus segera merawatnya karena aku baru pertama kali melihat orang yang masih bisa berlari setelah terkena jarum itu. Harusnya dia sudah mati dengan kesakitan yang luar biasa." Setelah itu Jin langsung membawa Chung In ke kediaman keluarga Tang dan memberikan perawatan intensif. Jin merenungkan diri karena dirinya Chung In jadi seperti ini, karena Jin meminta Chung In untuk mencari tahu tentang Asura berkepala dua. Tidak lama pemimpin wilayah Bulan Hitam datang, ingin melihat keadaan Chung In, dan Jin meminta maaf kepadanya dengan sepenuh hati atas apa yang terjadi. Ya, walaupun pemimpin tertinggi Bulan Hitam sendiri yang memerintahkannya untuk membantu Jin, apapun yang diminta, dan Chung In sendiri pula yang memang bertekad untuk membantu Jin, apapun itu. Ternyata di tempat lain hal yang tidak disangka terjadi. Si penyihir malam putih atau Han Seol sedang bentrok dengan sekte Kunlun, dan sekte Kunlun pun meminta bantuan dengan sekte lainnya. Namun hasilnya kedua sekte itu dibantai oleh Han Seol seorang diri. Han Seol bilang, "Aku baik kepada temanku dan aku akan menjadi penyihir malam putih bagi musuhku. Kalian yang menyerangku duluan, apa aku harus berdiam diri dan membiarkan dibunuh? Tentu tidak." Kabar itu sampai ke tempat Dam Socheon. Dam Socheon dengan keadilannya yang luar biasa langsung melesat ke tempat Han Seol. Setelah sampai, waktu pertama kali melihat Han Seol, Dam Socheon langsung sadar dia bukannya Nona Eun yang bersama Jin waktu di sekte surga utara 7 tahun yang lalu. Kenapa dia sekarang sudah menjadi penyihir malam putih? Aku merasa kau adalah orang yang luar biasa saat pertama kali bertemu dulu, tapi bahkan kau jauh lebih dari perkiraanku. Siapa kau? Tanya Han Seol. Dam Socheon pun mengatakan dalam hati, "Hah? Dia tidak mengingatku ya? Begitu ya, penyihir malam putih. Jadi kau adalah penyihir malam yang sekarang." Mereka sama-sama menerjang satu sama lain. Tubrukan serangan yang begitu kuat menyebabkan ledakan yang dahsyat pula.
Damsocheon yang langsung mengeluarkan skill bernama Divine Light Maneuver, Triple Light Rotation Strike. Tapi dengan cepat Hanseol berhasil menghindarinya dan memberikan serangan counter ke arah bahu Damsocheon. Tapi serangan itu tidak cukup dalam untuk membuat Damsocheon mundur. Lalu Damsocheon melanjutkan dengan serangan Justice Punch. Sebuah pukulan kuat langsung menghujam muka Hanseol. Di sisi lain, di kediaman keluarga Tang, Om Musang berlari untuk menyampaikan berita ini kepada Jin. Om Musang langsung membisikkan tentang Hanseol yang membantai 2 sekte di dekat provinsi Hubei. Sosok penyihir ini memiliki kulit putih, rambut putih, dan 2 cakram. Kurasa dia adalah... Mata Jin terbuka lebar ketika mendengarkan kabar itu dari Om Musang. Dia langsung melesat dengan kecepatan yang luar biasa, walaupun dengan tubuh yang masih terluka. Kita lanjutkan pertarungan antara Damsocheon dan Hanseol. Setelah Damsocheon memberikan pukulan telak ke arah wajah Hanseol, dia langsung membantingnya. Tapi Hanseol langsung berdiri dan memberikan serangan telapak tangan bernama Silver Chaos. Serangan itu berhasil ditahan sepenuhnya oleh Damsocheon. Tapi ternyata serangan dari penyihir malam putih tidak berhenti di situ. Hanseol mengeluarkan skill besar bernama Great Twilight Chakram. Melihat serangan tersebut mengarah kepadanya, Damsocheon mengatakan inilah kekuatan dari salah satu Raja Iblis Malam Sunyi yang sekarang mengesankan. Kau memang harus sekuat ini agar aku dapat mengeluarkan seluruh kekuatanku untuk melawanmu. Di sisi lain, Damsocheon juga mengeluarkan skill besar bernama Divine Fist Armor. Benturan serangan itu menggetarkan seluruh dataran di sekitar sana. Damsocheon menangkap cakramnya, tapi serangan tidak berhenti sampai di situ. Mereka terus saling menyerang dengan kekuatan penuh, sampai serangan mereka berhenti ketika sebuah pedang besar tertancap di tubuh Hanseol. Itu adalah pedang yang dilemparkan oleh salah satu yang berhasil selamat dari pembantaian Hanseol sebelumnya. Sebenarnya dia sendiri kaget lemparan itu bisa mengenai Hanseol. Damsocheon sangat marah. Dia mengatakan, apa yang kau pikirkan sialan? Kau mencemari pertarungan yang adil dan jujur ini. Belum sempat orang itu menjawab, kepalanya sudah putus oleh cakram. Damsocheon menangkap tangan Hanseol sembari mengatakan, sial, aku tidak ingin ini terjadi, tapi aku ingin kau berhenti membunuh orang-orang. Beberapa detik kemudian Jin sudah ada di antara mereka berdua. Jin mengatakan kepada Damsocheon, apa kamu bisa melepaskan tanganmu darinya? Dan ternyata sebelum sampai ke tempat mereka, Om Seo Musang sudah memerintahkan tim terbaik untuk mengelilingi area sekitar dan memastikan tidak ada musuh di sekitar sini. Melihat Jin, Damsocheon langsung melepaskan tangannya. Tapi kayaknya si Hanseol sedang dalam keadaan tidak stabil. Dia bahkan tidak sadarkan diri. Dia dalam mode berserk. Dia bersiap untuk mengeluarkan skill skala besar. Tapi walaupun begitu, Damsocheon tetap mengobrol dengan Jin. Dia mengatakan, ketua sekte Jin, sudah lama kita tidak bertemu. Sejak pertemuan di Surgai Utara 7 tahun yang lalu. Saat pertama kali aku bertemu denganmu, aku tahu kau adalah pria yang kuat, yang membawa tekad Surgai Utara. Dan aku benar-benar berapi-api ketika kau mengungkapkan jati dirimu yang sebenarnya. Namun orang yang bersamamu saat di Surgai Utara dulu, kenapa sekarang muncul sebagai penyihir malam putih? Tanya Damsocheon dengan raut muka yang cukup serius. Jin berusaha menjelaskan cepat dan padat. Intinya Jin dulu tidak tahu kalau Hanseol adalah penyihir malam putih, dan hari demi hari dia menghabiskan waktu bersama sebagai teman berharga di saat kesepian berat dulu. Dan aku baru bertemu dengannya sekarang setelah 7 tahun yang lalu. Damsocheon percaya dengan ucapan Jin. Dia mengatakan, aku tahu kau adalah pria yang hebat, yang tidak mungkin berbohong. Ya, kamu pasti sangat terkejut bukan? Tapi dia adalah penyihir malam putih yang mencabut banyak nyawa dan musuh besar bagi aliansi pusat surgawi juga surgawi utara. Juga aku mohon serahkan dia kepadaku. Aku bersumpah dengan namaku kalau dia tidak akan mati. Tapi Jin menolaknya. Dalam situasi itu Damsocheon kembali mengatakan, ketua sekte Jin, kau baru saja menghapus kesalahpahaman surgawi utara belum lama ini.
Meski aku tahu kamu punya situasimu sendiri, tapi kalau kalian terlibat dengan malam sunyi, akan ada banyak masalah yang menantimu. Kalau terus melanjutkan ini, kata Dam Socheon. Tapi jin tetap bersikuku. Akhirnya pembicaraan mereka tidak menghasilkan titik temu. Dan dalam situasi itu pun Dam Socheon mengatakan, aku harus memaksamu, dan dia mengeluarkan teknik dahsyat. Sedangkan jin pun mengeluarkan pedang dari sarungnya. Serangan mereka saling membentur dahsyat. Dam Socheon melanjutkan dengan sebuah teknik tendangan. Tapi tendangannya berhenti ketika melihat jin tidak konsen bertarung. Perhatiannya tertuju ke arah Han Seol yang sedang mengeluarkan skill skala besar. Tanpa sadar sampai akhirnya Dam Socheon mengatakan, cinta ya? Dia mengingat sosok Hugh. Baiklah, aku Dam Socheon telah menerima misi memburu penyihir malam putih dan aku bertarung dengannya. Tapi akhirnya dia berhasil melarikan diri dan aku kehilangan dirinya. Aku berusaha mengejarnya tapi kehilangan jejaknya. Jadi aku berhenti mengejarnya. Dam Socheon mengatakan itu sambil berbalik badan dan pergi. Jika insiden lain terjadi karena penyihir malam putih setelah ini, bahkan jika kamu memohon ketua jin, itu akan sia-sia. Kuharap kamu tidak mengecewakan kepercayaanku, ketua jin. Dam Socheon pun menambahkan, tolong hentikan amukannya terlebih dahulu, jin. Jin menundukkan kepalanya dan mengatakan terima kasih. Jin menuju ke tempat Han Seol. Sebuah skill besar sedang dikeluarkan dan Jin masuk ke dalamnya. Ketika masuk, tubuhnya tercabik-cabik, tapi dia tetap maju. Sebuah skill besar bernama Silver Light of Ice Crystal dikeluarkan oleh Han Seol, tetapi Jin terus maju, berusaha hingga meraih Han Seol, lalu akhirnya dia memeluknya. Ketika dipeluk, seluruh ingatan tentang Jin seketika langsung kembali. Baik kucuran air mancur masuk ke dalam pikirannya. Air mata mulai keluar dan dia mengatakan muwon. Skill Silver Light pun hancur. Aku merindukanmu. Han Seol pun menjawab, apa yang terjadi? Kenapa kau ada di sini? Dan apa aku melukaimu? Maafkan aku, kata Han Seol sembari menangis. Belum sempat menikmati momen pertemuan mereka, cakram Han Seol bergerak sendiri. Han Seol mengatakan bukan aku yang melakukannya dan tubuhku tidak mendengarkanku. Muwon tahu ada yang tidak beres dengan cakram tersebut. Dia menebas cakram-cakram itu. Di saat pandangan Jin teralihkan, sesuatu mengarah ke tempat Han Seol dan meledak. Puluhan jarum menancap di tubuhnya dan seseorang muncul dari semak-semak. Dia adalah Saryung, bawahan terpercaya dari Han Seol. Namun begitu Om Seo Musang langsung siap dan menendang Saryung. Om Musang bilang, sialan, aku sama sekali tidak merasakan kehadirannya. Dia pasti Master of Steel. Saryung yang berteriak, kenapa Nona? Pemimpin muda, kenapa kau melakukan ini? Sang penyihir malam putih, tidak boleh memiliki emosi. Kau adalah penyihir bagi musuh-musuhmu dan menjadi senjata mematikan untuk membunuh. Selama 7 tahun aku sudah melakukan banyak hal dengan Chaos of Mind agar menghapus seluruh ingatanmu yang tidak berguna darimu, lalu menggunakan Silver Light of Ice Crystal untuk menyingkirkan emosimu, juga dengan cakra Moonlight untuk menambah kegilaanmu. Tapi semua itu akhirnya sia-sia. Kau adalah kegagalan, kau adalah produk gagal, tidak berguna, kata Saryung. Jin pun mengatakan, apa yang kamu katakan? Jadi begitu, kalian menggunakan Han Seol dan mencuci pikirannya sehingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Saryung pun mengeluarkan air mata. Apa yang kau lakukan? Kau malah mencintai ketua sekte surgawi utara yang merupakan musuh terbesar malam sunyi. Kau membuatku harus melakukan ini. Master memberikan perintah untuk mengeksekusimu dan dia sudah lama mencurigaimu. Kami akan mencari wadah baru untuk mengembangkannya. Seluruh tubuh dan urat-urat Han Seol mulai tercabik-cabik. Dia mengeluarkan banyak darah. Itu adalah jarum Asure yang akan menciptakan reaksi fatal bagi pengguna Silver Chaos. Darah dalam dirinya akan mengamuk dan nanti akan berakhir dengan kematian. Saryung pun pergi dengan teknik ninjanya dan mengucapkan selamat tinggal. Dia pun menghilang tanpa jejak. Jin dan Om Musang tiba di pavilion keluarga Tang. Dia menggendong Han Seol. Semua orang panik melihat keadaan ini, terutama ahli strategi sarjana 3 pikiran yang mengatakan,
Apa yang kau lakukan? Bukankah dia penyihir malam putih? Kenapa kau membawanya kemari? Kau tahu apa yang akan terjadi jika ini tersebar. Kita akan kehilangan harapan. Kita akan kembali dalam kehidupan bersekongkol dengan malam sunyi." Jin terlihat tidak fokus dan hanya mengulang perkataannya yang sama. "Aku akan mengurus semuanya." Dia terlihat begitu linglung. Sarjana gila pun mengatakan kepada Om Seo Musang, "Kau adalah pengawalnya, kenapa membiarkan hal ini?" Seo Musang hanya menjawab, "Apa yang aku bisa lakukan? Aku hanya menuruti keinginan tuanku. Aku sudah menjamin tidak ada yang tahu dan tidak ada yang mengikuti kami kemari." Sarjana gila benar-benar stres dan frustasi dengan keadaan ini. Sebagai ahli strategi juga karena tidak akan ada hal yang baik terjadi jika berurusan dengan malam sunyi. Sedangkan di sisi lain, Ryu yang melihat mereka mengatakan, "Siapa wanita cantik berambut putih itu? Kenapa dia ada di sini?" Kita berpindah panel ke belahan dunia yang lain, tepatnya di tempat puing-puing sekte surgawi utara yang kini ditancapkan panji pusat surgawi bagian utara, dan beberapa orang yang ditugaskan di sana untuk memastikan pergerakan malam sunyi. Mereka penuh dengan kelengahan karena berpikir tidak akan ada apapun yang terjadi. Namun saat mereka lengah, ribuan pasukan menyerang dengan sebuah skill besar dari salah satu Raja Iblis Malam Sunyi. Semuanya musnah diserang oleh malam sunyi. Sang Iblis Son of Death mulai memimpin pasukan besar di bagian utara dan mulai pembantaian dan pembumi hangusan besar-besaran. Di panel awal pada part kali ini kita diperlihatkan keadaan yang kini terjadi di pusat surgawi. Kabar penyerangan dari malam sunyi terdengar di pusat surgawi. Mereka mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Kak Sim. Dia menatap tajam ke depan dan mengatakan dalam hati, "Ayah, apa kau masih meragukanku sekarang? Aku kini memimpin ribuan pasukan untuk memusnahkan malam sunyi. Tunggu saja dan lihat aku akan kembali sebagai pahlawan." Di sisi lain kita melihat Pak Menteri sedang melaporkan tentang situasi terkini kepada salah satu dari 9 langit bernama Moyong Yulcheon. Dia memiliki julukan sang pejuang tak terkalahkan dan lagi dikatakan bahwa iblis kekacauan sudah bangkit kembali. Mereka merencanakan sesuatu terkait iblis kekacauan dan pedang utara. Di sisi lain terlihat keluarga Tang sekuat tenaga menyembuhkan Han Seol. Jin yang menatap dengan serius, dia mengingat perkataan dari sarjana gila sebelumnya, kalau tindakan ini menyebabkan masalah bagi orang-orang di sekitarnya. Tidak lama setelah itu Chung In sudah tersadar dan dia langsung bergerak menuju markas bulan hitam. Jin meminta maaf kepadanya karena permintaannya dia mendapatkan luka parah seperti ini. Chung In hanya mengatakan, "Tidak masalah, bulan hitam pasti akan tetap memeriksanya walaupun kau tidak meminta. Itu hanyalah sebuah kecelakaan, kalau begitu sampai jumpa," katanya. Dan beberapa saat kemudian Ryu sedang berjalan di kota. Dia tiba-tiba digiring oleh orang-orang yang mengenalnya untuk minum-minum. Tapi keadaan menjadi tidak terduga. Orang yang tiba-tiba berada di depannya adalah Hyu. Awalnya Ryu tidak mau minum dan mabuk, tapi karena kecantikan Hyu, dia pun sok-sokan minum terus-terusan. Dan saat sudah mabuk, Hyu bertanya apakah ada aktivitas mencurigakan antara Jin Muon dan malam sunyi. Ryu mengingat perkataan dari sarjana gila untuk tidak mengungkapkan apapun terkait yang dilihatnya kemarin. Ryu menggebrak meja mengatakan dengan gaya, "Persetan dengan kalian," sampai pengawal Hyu kesal bukan main. Walaupun sedikit terkejut, Hyu tetap mencoba santuy. Dia terus memuji Ryu-san, mengatakan kalau dia adalah pria sejati dan bahkan Ryu disanjung bisa setara dengan pahlawan Dam Socheon. Si Ryu yang memang kurang akan pujian langsung tersanjung. Melihat kesempatan itu, Hyu mulai bercerita tentang Dam Socheon yang beberapa waktu yang lalu ditugaskan untuk memburu wanita berambut putih. Yang besar kemungkinan dia adalah penyihir malam putih, tapi si penyihir katanya berhasil kabur. Ryu yang mulai lupa diri meneguk alkohol langsung menjawab dengan belak-belakan, "Wanita berambut putih. Beberapa waktu yang lalu si bajingan Jin itu membawanya ke kediaman keluarga Tang." Ryu-san langsung terdiam dan sadar kalau dia keceplosan. Sial, aku mengacaukannya.
Langsung saja Hiu tersenyum dan dia bangun sambil mengatakan kepada pengawalnya, "Beritahu Pak Menteri untuk memulainya." Semua orang berada di bar itu bangun, dikiranya bar penuh dengan pengunjung. Tapi ternyata itu adalah satu pasukan besar dari Aliansi Pusat Surgawi. Sebagian besar ahli bela diri yang sangat besar bergerak bersama menuju ke kediaman keluarga Tang. Jin dan Om Musang yang sedang bersantai tidak tahu apapun. Di kediaman keluarga Tang disamperin oleh dua bawahan yang langsung melaporkan kalau dari utara dan dari arah selatan dipenuhi oleh ahli bela diri yang langsung menuju ke arah sini. Mereka langsung sadar kalau akhirnya hal ini terungkap. Tapi ini terlalu cepat. Om Musang langsung memerintahkan bawahannya untuk menyembunyikan Han Seol. Namun tidak lama berselang seluruh pasukan dari Aliansi Pusat Surgawi menerobos ke kediaman keluarga Tang. Paman Tang berusaha menahan mereka dengan mengatakan kalau ini area kekuasaan keluarga Tang dan tak seharusnya mereka menerobos seperti ini. Tapi Hiu mengatakan kalau Jin membawa penyihir malam putih dan menyembunyikannya di sini. Paman Tang dengan wajah panik menjawab, "Apa yang kalian katakan?" Hiu langsung menunjuk Ryu dan mengatakan kalau dialah yang memberitahu kami semuanya. Ini kesaksian yang disaksikan oleh banyak orang. Ryu berteriak, "Apa yang kau katakan? Dasar jalang, kapan aku mengakui semua itu?" Ryu mencoba memberitahu Paman Tang kalau dia sedikit pun tidak berniat melakukan ini. Sarjana tiga pikiran langsung tahu kalau Ryu dijebak oleh permainan kata dari Hiu. Jin berusaha berpikir keras, tapi ini sepertinya jalan buntu. Belum lagi dia mengingat perkataan dari Ketua Brigadir Besi yang mengatakan untuk berhati-hati kepada Pak Menteri. Dan dia juga mengatakan kalau Jin memperlihatkan taringnya terlalu cepat. Aku mengerti maksudnya sekarang, kata Jin dalam hati. Dan lagi Jin merasa bau yang mirip dengan Jo-un dari si menteri. Dan bau yang sama keluar dari orang-orang yang mengejar Chungin sebelumnya. Bau dari Asura berkepala dua. Jin yakin bahwa Pak Menteri adalah orang yang berada di balik Asura berkepala dua. Jin menarik pedangnya dari sarungnya dan mengatakan kepada Om Musang untuk membawa semua orang keluar dari sini dan kabur. Jin akan tetap tinggal menghadapi mereka semua. Ini semua adalah kesalahanku, jadi Jin akan bertanggung jawab untuk ini. Pak Menteri mengatakan, "Oh, sepertinya kita akan melihat pertumpahan darah ya." Jin menjawab, "Lagian kau punya ratusan pembenaran untuk membunuhku, bukan?" Si menteri kembali mengatakan, "Sebagai menteri, bagaimana mungkin aku diam saja mendengarkan kalau ada orang yang membawa salah satu dari Raja Empat Malam Sunyi ke kawasan Aliansi Pusat Surgawi. Apakah kau punya bukti?" tanya Jin. "Jadi untuk apa kalian lari dari kami? Bukannya kau harus santai saja? Kami menggeledah, kalau tidak ada apapun ya kami tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Jin kembali mengatakan, "Seperti yang aku bilang tadi, jika kau menemukan setitik kotoran maka kau akan melebih-lebihkannya sampai tujuanmu tercapai. Dan kau sudah membawa pasukan sebanyak ini dan menjadikan keluarga besar Tang sebagai musuh. Kalian tidak mungkin pulang tanpa hasil." Pak Menteri menjawab, "Kau benar-benar seperti ayahmu." Di perjalanan kabur, Ryu terus-terusan meminta maaf kepada Paman Tang karena kebodohannya ini. Sedangkan Sarjana Gila mengatakan kalau kau memang salah karena kebodohanmu dan kata-kata bodohmu itu. Tapi sebenarnya yang membuat kita dan menempatkan kita dalam posisi ini adalah Jin itu sendiri. Ryu benar-benar menyesal. Sembari lari dia terus mengutuk dirinya yang bodoh dan tidak bisa menjaga kata-katanya. "Aku benar-benar mengacau. Sial, aku baru saja berpikir kalau hidupku benar-benar akan berubah. Sialan, aku benar-benar mengacaukannya." Di sisi lain, Jin sudah memulai pembantaiannya tanpa ragu. Dia menebas mereka, memotong mereka dan menghabisinya. Bahkan dengan skill besarnya dia menghabisi ratusan orang dalam satu waktu. Dia terus maju menuju ke tempat Pak Menteri. Sampai dia berada di depan Pak Menteri, Jin mengatakan, "Kenapa kau tidak membawa seluruh pasukanmu ke sini, Asura berkepala dua?" Pak Menteri sangat kaget dengan kata-kata Jin. Namun tiba-tiba matanya menjadi hitam dan mengatakan, "Apa yang kau katakan, bajingan sombong? Kau akan mati. Seluruh orang yang berhubungan denganmu di dunia ini akan mati. Berani-beraninya kau membicarakan Asura kepala dua?" Jin dengan muka santai mengatakan, "Ya,
Seperti itulah di mana aliansi pusat surgawi menguasai dunia, bukan? Tidak ada yang aneh dengan hidup yang berada di aliansi pusat surgawi. Aku akan mengungkapkan keberadaan kalian. Namun tiba-tiba bayangan hitam kelam mengalir ke depan Pak Menteri dan pasukan Joun datang. Wah, wah, wah. Adikku, aku sudah memperingatkanmu untuk tidak membuat masalah seperti ini, bukan? Apa kau benar-benar ingin mati? Dan apa kau benar-benar merindukan kakakmu ini? Akhirnya kau muncul. Bunga salju, aku akan membalaskan dendammu hari ini, kata Jin kepada pedangnya. Joun mengatakan pedang itu selalu berisik ketika aku datang. Sambil menyerang bersama, Jin bertanya, Asyura kepala dua, siapa dan apa sebenarnya kalian? Joun mengatakan Pak Menteri akan marah kalau aku mengatakannya. Apa kau mau bergabung dengan kami kalau aku mengatakannya? Singkatnya, kami adalah malam sunyi kedua. Jin mengeluarkan aura hitam sedangkan Joun mengeluarkan aura iblis merah. Mereka bentrok dan bentrokan itu sangat dahsyat. Beralih ke sarjana gila. Dia mengatakan, sialan, aku memang sudah menduga akan ada perang besar dari 3 faktor. Yang salah satunya adalah mulut sialan rebusan ini dan juga wanita Muon. Tapi ini terlalu cepat terjadi. Aku masih banyak kekurangan. Jika aku berhasil lolos dari sini hidup-hidup, aku tidak akan melakukan kesalahan yang sama dan akan mempersiapkan rencana selanjutnya. Ryu di belakangnya mulai menahan mereka. Dia melihat ke arah belakang. Dia berlari dan mengambil tong racun milik Paman Tang dan berdiri tegak sambil mengatakan, Guru, aku akan menahan mereka sebisa mungkin. Larilah dengan selamat. Apa yang kamu lakukan? Kembali kemari, dasar bodoh. Ini terlalu berlebihan untuk kau lakukan. Kau tidak akan selamat. Sarjana gila, tolong lindungilah guruku, teriak Ryu-san dari belakang. Aku akan segera menyusul. Ryu mengeluarkan racunnya dan menghadang ratusan orang. Dia mengatakan dengan lantang, siapa yang melewati ini maka akan terbunuh olehku. Kalian dengar, dasar bajigur? Singa-singa racun mulai bersiaga di samping Ryu. Ryu mengeluarkan teknik racunnya, tapi mereka para aliansi pusat surgawi terus menerjang tanpa ragu. Ryu menyerang mereka dengan teknik racunnya itu. Sekali terkena, mereka langsung muntah-muntah darah dan kejang-kejang. Ryu-san mengkombinasikan teknik racun dan teknik seni bela diri miliknya. Dia menggila, bahkan jika dia melihat ada seseorang yang memanjat tembok, maka dia langsung mengayunkan tangannya untuk membuat teknik racunnya menyerang mereka. Seketika, namun begitu, Ryu masih memiliki banyak kekurangan. Beberapa kali dia terkena tebasan pedang dan tusukan dari mereka, tapi dia sama sekali tidak menyerah dengan mudah. Maju semuanya, kalian brengsek, teriak Ryu dengan sangat membara. Beralih ke Hyu yang mendapatkan laporan kalau pengejaran terhambat karena si anjing gila Ryu menahan pasukan mereka di gerbang. Jadinya Hyu memerintahkan pengawal pribadinya untuk mengurus Ryu, yang mana pengawal ini diklaim sebagai prajurit penjaga terkuat dari Hyu. Di sisi lain, Hyu juga sangat kebingungan dengan sosok Joun. Aku yakin dia adalah putra dari Om Jo, yaitu Joun Kyung. Tapi kenapa dia di sini? Dan lagi apa-apaan aura menakutkan dan misterius yang dikeluarkannya itu? Dan lagi kenapa dia menuruti perintah Pak Menteri? Ada yang aneh di sini, namun sepertinya si Menteri tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Hyu. Dia mengatakan, kau penasaran kan dengan aura misterius itu? Tenang saja, kau akan segera mengetahui hal yang lebih mencengangkan sebentar lagi. Jaringan dari aliansi pusat surga ini lebih kuat dan tebal dari yang kau pikirkan loh. Jin terus berusaha melawan Joun. Dia benar-benar kuat dengan teknik darah iblis, bahkan dia bisa memanfaatkan darah-darah yang berceceran di sekitar mereka dan mengendalikannya. Bentrokan antara aura Jin dan pengendalian darah. Jin berhasil menebas Joun, tapi masih sangat kurang karena tebasan itu tidak begitu dalam. Namun tiba-tiba seseorang datang dan berada di belakang Jin. Betapa kagetnya Jin melihat sosok yang sangat familiar ini. Dia adalah si iblis kekacauan dari malam sunyi. Yo, bocah utara, sepertinya kau sudah jauh lebih kuat dan jauh berkembang sejak terakhir kali kita bertemu. Sapa si iblis kekacauan.
Jin sangat kaget dengan orang yang pernah memporak-porandakan mereka di surga utara 7 tahun yang lalu, membuat kegemparan besar di sana. Orang yang tidak diketahui berada di pihak mana dan dianggap sebagai bagian dari malam sunyi. Jin spontan bertanya, "Apa kau juga berada di pihak pusat surgawi?" Iblis kekacauan menjawab, "Aku tidak berada di pihak manapun sejatinya, tapi karena aku punya tubuh yang abadi, jadi aku malah diseret-seret oleh para bajingan-bajingan itu." Jin dihimpit oleh 2 pengguna demonic art. Jin emang terkejut, tapi yang paling terkejut di sini adalah Hugh. Dalam hati Hugh langsung mengatakan, 7 tahun yang lalu kami diserang tiba-tiba oleh iblis kekacauan yang muncul entah dari mana. Di sana pula kami kehilangan seorang adik dan membuat Tuan Sim jatuh ke dalam kegelapan hatinya. Dan dia juga satu-satunya yang mengalahkan legenda tak terkalahkan Dam Socheon. Sang iblis kekacauan, bukankah dia berasal dari malam sunyi? Dan juga iblis kekacauan yang bergerak atas perintah Pak Menteri dari Aliansi Pusat Surgawi. Jangan bilang kalau Aliansi Pusat Surgawi dan malam sunyi tidak mungkin. Hugh bertanya apa yang sebenarnya terjadi kepada Pak Menteri. Menteri menjawab, "Menarik bukan? Iblis kekacauan yang tidak berada di pihak manapun. Dia hanyalah iblis yang membawa kehendak orang itu." "Orang itu," kata Hugh. "Ya, kalau kau penasaran tanya saja kepada kakekmu. Orang itu adalah penguasa Jianghu dan Aliansi Pusat Surgawi. Sesungguhnya Jianghu jauh lebih besar dan tebal dari yang kau perkirakan. Bahkan kau bisa menyebutnya sebagai Abyss. Aku tahu kau berniat menciptakan Aliansi Pusat Surgawi yang baru dengan menempatkan pahlawan Dam Socheon sebagai pusat dan pemimpinnya, lalu merekrut ahli bela diri dari seluruh dunia, bukan? Kami mengetahui itu, tapi hentikan permainan tatanan barumu itu dan hentikan perbuatan sia-sia itu. Kalau kamu menurut seperti kakekmu, maka kami akan membuat kau setara dengan 9 langit. Teruslah menurut dan pimpin era selanjutnya." Di sisi lain, Jo-un dan iblis kekacauan akan memulai serangan. Jin langsung sadar ini adalah situasi yang sangat berbahaya. Teknik bela diri dari iblis kekacauan sama anehnya dengan Jo-un. Jin diserang dari 2 arah, dia kewalahan. Iblis kekacauan mengatakan kepada Jo-un, "Wow, kau benar-benar gila ya, kau mempelajari bela diri cross demonic." Jo-un menjawab, "Salam hangat senior, tapi aku tidak mau dibilang begitu dengan orang yang bahkan sudah mempelajari lebih dahulu purgatory demonic art." Jin berusaha menyerang mereka sekuat tenaga, tapi 2 pengguna demonic art ini benar-benar membuat Jin kerepotan. Jin mengeluarkan teknik besarnya, namun begitu iblis kekacauan juga merespon dengan teknik besar. Dan juga dari belakang Jo-un melakukan hal yang sama dengan teknik kuncian menyegel pergerakan Jin, sehingga saat ini iblis kekacauan akan menyerang Jin dengan teknik terbaiknya. Jin benar-benar terkekang dan tidak bisa bergerak. Namun tiba-tiba sebuah pukulan bersinar mengarah kepada iblis kekacauan sampai dia terhempas sejauh. Seseorang datang. Ya, dia adalah Dam Socheon. Dam Socheon bergabung dengan Jin. Dia yang memiliki jiwa keadilan yang tinggi tidak akan diam saja tentunya melihat keanehan ini. Tindakan itu membuat semua orang di sana kaget. Yang paling kaget itu adalah Hugh dan Pak Menteri. Pak Menteri bertanya kepada Hugh, "Bukannya Dam Socheon sedang melakukan misi penaklukan bandit? Apa yang sedang dia lakukan di sini? Bahkan kau tidak bisa mengurus ini dengan benar. Ekspektasiku tinggi kepadamu jauh berkurang. Aku tahu kemampuanmu itu kurang jika dibandingkan dengan kakekmu, tapi tidak kusangka perbedaannya sampai sejauh ini. Apa reputasimu yang mengatakan bahwa kau memiliki otak paling cemerlang di dunia ini hanyalah dibuat-buat belaka?" Hugh sendiri hanya bisa meminta maaf. Lagi panik-paniknya begitu, tiba-tiba Dam Socheon berteriak dengan sangat kuat dengan nada yang sangat marah, "Apa alasanmu mengirimku ke misi memberantas bandit di Provinsi Anhui? Adalah karena rencanamu ini. Saat aku menuju ke sana, di tengah perjalanan aku bertemu dengan seorang nenek. Dan dia mengatakan kalau suatu mengerikan sedang terjadi di Aliansi Pusat Surgawi. Mendengarkan itu aku punya firasat buruk dan aku langsung kemari. Dan apa-apaan yang sedang terjadi di sini
Dengan terbata-bata ketakutan, Hiu menjawab, "Mari kita membicarakan ini nanti." Pak Menteri pun bilang ini adalah situasi darurat yang bisa menggoncang pondasi pusat surgawi. Kami sedang di tengah-tengah menghakimi seorang kriminal. Dam Socheon mengatakan, "Apa yang kau lakukan jika aku menolak? Bahkan di saat kita sedang mengalami masalah yang lebih besar di utara karena penyerangan malam sunyi, apa menurutmu mengerahkan ratusan seniman bela diri untuk mengurus satu orang seniman bela diri saja merupakan sesuatu yang benar? Apalagi ini dilakukan di dalam aliansi pusat surgawi. Dan lagi apa yang iblis kekacauan lakukan di sini?" Pak Menteri dengan mata yang sudah menghitam bilang, "Apa ya kau menentang aliansi pusat surgawi? Bahkan jika kau merupakan anak dari salah satu sembilan langit, tapi hal seperti ini tidak akan mudah kau atasi." Dengan muka songong, Dam Socheon bilang, "Kalau ingin menghukumku, aku akan menerima semua hukuman. Tapi ayahku salah satu dari 9 langit. Mungkinkah kau berpikir dia akan diam saja?" Pak Menteri sedikit tertawa sambil mengatakan, "Tak kusangka aku akan mendengarkan itu keluar dari mulut seorang pahlawan. Apa kau tidak mengetahui aliansi pusat surgawi?" Belum lagi kata-katanya habis, Dam Socheon menjawab dengan kuat, "Tidak, aku mengetahui dengan sangat baik pusat surgawi yang sebenarnya. Kalian bertindak seolah penuh dengan keadilan, tapi sebenarnya busuk dan keji sampai ke akar-akarnya. Dan aku akan membuat aliansi pusat surgawi yang baru." Mendengarkan itu, Pak Menteri sangat marah. Dia bilang, "Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja." Dam Socheon membalas, "Lakukanlah yang ingin kau lakukan dan aku juga akan melakukan apa yang ingin kulakukan." Seketika Dam Socheon meminta maaf kepada Jin karena tindakan Hiu, dan dia mengatakan, "Sepertinya kau terlibat dalam masalah lagi, ya Jin." Jin berterima kasih karena dia membantu, tapi Jin juga bilang kalau masalah ini adalah masalah pribadinya. "Kau akan berada di posisi yang sulit setelah ini." Beralih ke iblis kekacauan yang mengatakan, Ya, lumayan. Aku juga mulai mengingat tentangmu. Bocah yang menggunakan Divine Light Maneuver, bukan?" Dam Socheon menimpali, "Lama tidak berjumpa, iblis kekacauan. Apa kau tahu betapa kerasnya aku berlatih terisolasi selama 7 tahun? Itu untuk hari ini." Pada panel awal pada part kali ini, kita melihat duet Jin dan Dam Socheon berhadapan dengan duo teknik iblis. Dam Socheon melawan iblis kekacauan, sedangkan Jin melawan Jeon. Dam Socheon maju dengan kekuatan penuhnya. Dia mengeluarkan teknik Divine Light Maneuver dan berbenturan dengan iblis kekacauan. Jin yang mulai menebas Jeon, dia menancapkan pedangnya di bahu Jeon. Dan ketika pedang itu mau dilepaskan, aura pedang yang merupakan aura balas dendam itu mengikat Jeon. Merasakan aura itu, dia sadar kalau itu adalah jiwa dari Saman yang dibantai olehnya beberapa waktu yang lalu. Lalu Jeon mengatakan, "Jin, kau bisa apa seorang ahli pedang yang tanpa pedangnya?" Namun tiba-tiba Jin mengeluarkan teknik yang sangat familiar dengannya. Itu adalah salah satu teknik gerakan ayahnya, Shadow Fist of Destruction. Bagaimana bajingan teknik itu bisa menggunakannya? Jangan bilang dia mempelajarinya ketika bertarung melawan ayah. Ini gila, ini curang. Aku sangat menderita dan dihajar oleh ayah bertahun-tahun agar bisa mempelajari teknik bela dirinya. Tapi itu semua sia-sia, dan ledakan teknik yang sangat dahsyat langsung diterima oleh Jeon. Setelah melepaskan teknik tinju, Jin langsung melompat mengambil pedangnya kembali. Sedangkan Jeon masih bertahan dengan teknik bertahan iblisnya menahan serangan Jin yang tadi. Kekuatan penghancurnya tidak sekuat milik ayah. "Muwon, adikku, lihat saja apa kau juga bisa meniru teknik cross demonic artku ini." Jeon melancarkan sebuah serangan, tetapi Jin tidak tinggal diam saja. Dia melakukan tebasan, dan tebasan itu membuat tangan Jeon putus dan sebagian mulutnya robek terkena tebasan. Dan dia cuma bisa mengatakan, "Ah, sial." Kita beralih ke perjuangan dari Ryu yang menahan pasukan pengejaran. Dia benar-benar merasa bersalah dan berusaha sekuat tenaga serta berusaha sekuat mungkin menebus kesalahannya itu. Kini di depannya tergeletak ratusan mayat.
Bahkan belum ada seorang pun yang dibiarkan lewat olehnya. Sungguh gila, sampai akhirnya pengawal dari Nona Hiu datang dan mengatakan, "Minggir, hari ini aku akan menundukkan anjing gila yang mengamuk." Pengawal itu adalah salah satu dari 7 langit terendah dan prajurit pengawal terbaik dari keluarga Gerbang Barat. Ryusan bilang kepadanya, "Jangan banyak gaya, kau itu cuma bawahan dari hiu. Majulah." Kita kembali lagi ke Jin dan pertarungannya dengan Joun. Joun yang tertebas bilang, "Hei Jin, kau ini benar-benar jahat ya. Aku itu kan selalu merawatmu dulu saat kau masih bocah di kawasan Sekte Surga Utara yang dikenal penuh dengan aura yang keras di sana. Bagaimana mungkin kau melakukan ini kepadaku? Dan lihatlah, kau juga menebas perutku." Joun yang kehilangan banyak darah, dia pun akhirnya tumbang. Seketika Jin memalingkan pandangannya ke pertarungan Dam Socheon versus Iblis Kekacauan. Terlihat Dam Socheon lengah, dan di situasi saat ini cukup sulit baginya. Jin langsung melesat ke sana dan menahan serangan yang tertuju kepada Dam Socheon. Setelah itu Jin dan Dam Socheon mengeluarkan salah satu dari teknik terbaik mereka secara kombinasi. Sedangkan Iblis Kekacauan tertawa sambil mengatakan, "Apa akhirnya aku akan mati di sini? Akan kukerahkan seluruhnya pada serangan ini." Dan bentrokan serangan yang sangat luar biasa bagaikan sebuah mangkok, dan efeknya memporak-porandakan seluruh bangunan yang ada di sana hingga menjadi puing-puing. Terlihat Jin dan Dam Socheon terduduk di tumpukan bebatuan, sedangkan Iblis Kekacauan berlumuran darah dan bagaikan orang yang gosong. Untuk orang biasa dan orang normal pada umumnya sudah dipastikan dia akan mati pada tahap ini, tapi Iblis Kekacauan memiliki tubuh abadi dikarenakan seni bela diri terlarangnya itu. Dam Socheon mengatakan kepada Jin untuk pergi duluan, sedangkan dia akan mengawasi dan menjaga bagian belakang di sini. "Pergilah ketua sekte Jin, bukankah ada orang yang harus kau lindungi? Aku harap kau bisa keluar dari aliansi pusat surgawi dengan selamat, dan mari kita membangun Jianghu yang baru bersama-sama setelah ini." Jin menjawab, "Terima kasih Dam Socheon, dan juga terima kasih untuk bantuan sebelumnya. Juga aku akan membalas semuanya sekaligus nanti." Dan Jin pun pergi. Tidak lama setelah kepergian Jin, mata Iblis Kekacauan kembali terbuka, sedangkan kondisi Joun kini sekarat. Secara kebetulan ada 2 orang anggota dari Asura berkepala 2 datang untuk membantunya. Joun langsung menggenggam tangannya menyerap energi kehidupan orang itu sampai habis dan berkata, "Ah, sial, bertahan hidup memanglah sulit." Pak Menteri yang melihat Jin lari dari kejauhan, dia mengatakan kepada 2 orang terpercayanya untuk cepat mengatakan pada 9 langit untuk segera bergabung. Dari belakang Hiu berkeringat sambil mengatakan dalam hati, mereka benar-benar all out hanya untuk menjatuhkan Jin Muon. Di bagian paling depan, Om Musang bersama dengan Sarjana Gila dan Paman Tang serta beberapa anggota lainnya. Mereka berusaha menghabisi beberapa orang yang ditugaskan untuk menghadang mereka. Sarjana Gila bilang, "Pejuang Seo, bertahanlah, sedikit lagi kita akan keluar dari aliansi pusat surgawi." Ketua Tang sangat khawatir dengan muridnya yaitu Ryu. Sarjana Gila mengatakan dia pasti akan menyusul. Namun belum lagi kata-katanya selesai, mata Sarjana Gila terbuka lebar melihat sesuatu yang tiba-tiba muncul di depan mereka. Dengan segala teknik ilusi dan perangkap terbesarnya, seorang berdiri melayang di atas langit. Sialan, itu kan salah satu dari 9 langit. Dengan berkeringat, Sarjana Gila mengatakan dia menggunakan formasi perangkat halusinasi dan sekaligus perangkat formasi perangkap ilusi untuk mendistorsi area ini dan membuatnya terlihat seperti melayang di udara. Ya, dia adalah Pendeta Mahatau. Pendeta Mahatau pun bilang, "Aku selama ini penasaran siapa yang membuat cucuku jatuh dalam keputusasaan berkali-kali." Haji Nuol pun membalas bilang, "Ya, biasa saja." Dalam hatinya dia bilang, "Sial, kami berusaha lari dari serigala dan malah berakhir di mulut harimau ya. Sejak kapan kami terperangkap dalam formasi perangkap miliknya?"
Pendeta Mahatau mengatakan, "Hei, apa kau tahu kenapa keluarga Gerbang Barat selalu dikenal sebagai orang-orang paling cerdas?" Sarjana Gila menjawab, "Ya mungkin bawaan lahir kali ya." Pendeta Mahatau melanjutkan, "Itu memang benar, tapi ada satu lagi." Sambil tersenyum dia bilang, "Karena kami selalu mencari orang berbakat dan pintar yang sekiranya nanti bisa menentang klan kami, dan kami akan menghabisi mereka tanpa sisa." Sarjana Gila pun bilang dalam hati, benar dia mengatakan itu bahkan dengan bangga. Itu artinya dia akan menyingkirkanku segera sekarang. Pendeta Mahatau berkata kembali, "Aku terlalu banyak bicara sekarang. Aku akan membereskan kalian semua di sini dengan cepat dan akan pergi melihat saat-saat terakhir bocah Jin Muon itu." Dari langit dia berjalan ke bawah. Di tiap langkahnya sebuah formasi muncul. Formasi itu seperti sebuah kegelapan yang menelan apapun. Dengan panik Hajin Wol bilang ke semuanya, "Tenanglah kalian semua dan coba terus fokus. Semua orang akan takluk oleh iblis dalam diri mereka sendiri. Aku harus segera menghancurkan formasi perangkap ini. Tidak kusangka aku harus benar-benar menggunakannya secepat ini. Apa waktunya sudah tiba." Flashback pun muncul ketika Sarjana Gila meminta peta Provinsi Wuhan, juga cetak biru benteng aliansi pusat surgawi. Dan juga ada flashback ketika Sarjana bersama Chung In meletakkan batu bergambar yang sudah disiapkan olehnya di berbagai sudut pusat surgawi. Sarjana Gila bilang, "Aku menyiapkan semua ini untuk hari di mana aku harus melawanmu." Dan tiba-tiba sebuah formasi mulai aktif. Dan sembari berteriak, Sarjana Gila mengatakan, "Aku nggak akan kalah tanpa melakukan perlawanan." Di tempat Dam Socheon, iblis kekacauan sudah mulai memulihkan diri. Dam Socheon sudah menunggu di situ dan langsung menyerangnya. Pertarungan dahsyat mereka pun kembali. Dam Socheon terlihat cukup terdesak kali ini, tapi terkadang mereka juga terlihat seimbang. Pukulan terus berbenturan tiada henti, sampai pada akhirnya kedua tangan Dam Socheon dipegang oleh iblis kekacauan. Iblis kekacauan berkata, "Teknik Purgatory Demonic Artsku bisa menyusup ke dalam energi internal dan menghancurkan semuanya dari dalam." Dengan tenang Dam Socheon mengatakan, "Begitukah? Coba saja kalau kau bisa." Dengan teknik yang serupa Dam Socheon bilang, "Iblis kekacauan, aku penasaran jika meridianmu terbakar sampai hangus. Apa kau masih bisa memulihkan diri setelah membakar seluruh meridian iblis kekacauan?" Dam Socheon melancarkan serangan penutup terbaiknya bernama Divine Light Maneuver, Justice Punch. Serangan itu menghancurkan sebagian tubuh iblis kekacauan. Iblis kekacauan pun tersenyum dan mengatakan, "Aku merasakannya. Aku tidak bisa memulihkan diri lagi kali ini. Kau memang lawan yang hebat." Iblis kekacauan mengatakan, "Ini adalah kemenanganmu." Dam Socheon bertanya kepada iblis kekacauan. Dia menanyakan tentang siapa sebenarnya iblis kekacauan itu. Si iblis pun menjawab, "Siapa aku?" Sedikit bercerita, jadi mungkin sekitar 150 tahun yang lalu, ada sepasang kekasih. Si wanita dari kekasih itu terobsesi ingin menjadi kuat dan menantang banyak orang, sampai akhirnya dia menantang orang yang salah, seseorang yang sangat teramat kuat, dan wanita itu kalah dan membuat marah sang lawannya tersebut. Iblis kekacauan selaku kekasih wanita itu memohon ampun atas nyawanya, dan akhirnya dia pun mengikat kontrak dengan pria misterius yang kuat itu. Demi si wanita itu, dia dipaksa menjadi iblis kekacauan dan mempelajari Chaos Origin Purgatory dan bergerak atas perintahnya, dan jadi anjing pelacaknya. Bahkan aku tidak bisa menyebut ini adalah hidup. Ini benar-benar seperti neraka, kata iblis kekacauan. Aku bangun dan bergerak hanya untuk kebutuhannya, dan misiku adalah memburu 4 raja iblis malam sunyi. Dan singkat cerita, kekasihnya si wanita yang kuat tadi terperangkap dalam amarah dan kesedihan, dan secara tidak sengaja dia mempelajari Silver Light of Ice Crystal, sehingga dia kehilangan seluruh ingatannya dan juga emosinya, dan dia telah mencapai puncak seni bela diri, lalu menjadi salah satu dari 4 raja iblis malam sunyi.
Ironisnya kehidupan nerakaku dimulai karena aku ingin melindungi wanita itu. Tapi aku berakhir harus membunuhnya atas perintah iblis itu. Sedangkan wanita itu kini tidak mengenali siapa diriku sama sekali. Justru bagus karena dia tidak mengenaliku. Yang kuinginkan saat terakhir ini sebenarnya adalah melihatnya untuk terakhir kalinya. Dan ingatlah, kita semua adalah bagian dari rencana bajingan iblis itu. Tapi aku sangat berterima kasih kepadamu karena mengakhiri kehidupan nerakaku ini. Terima kasih banyak. Dan iblis kekacauan pun hilang tanpa jejak. Dengan kemenangan itu, Damsochen berteriak kuat penuh semangat. Berlanjut ke tempat pendeta Mahatau, kini sarjana gila dengan kemampuannya terus berusaha mati-matian untuk melawan ilusi dari pendeta Mahatau. Si pendeta mengatakan, lumayan juga, pantas saja cucuku kewalahan menghadapimu. Tapi kau bukanlah tandinganku, katanya. Walau begitu, bukan hanya sarjana gila yang berada di sana. Om Seo Musang berusaha menyerang dan juga Paman Tang juga berusaha menyerang dengan teknik racunnya. Di belakang mereka, Ryu masih bertarung dengan si pengawal dari Nona Hiu. Dia sudah belepotan, sedangkan si pengawal juga terlihat cukup kacau kali ini. Racun-racun itu membuat si pengawal repot. Tapi tiba-tiba Ryu melihat beberapa orang berusaha melewati gerbang. Dia menggunakan racunnya untuk menghalangi mereka. Dan itu adalah kesalahan yang fatal mengabaikan orang di depannya. Si pengawal langsung menusuk dada Ryu sampai dia mengerang. Tapi Ryu tidak menyerah, dia mencoba berdiri. Bahkan dia menusukkan tombak itu lebih dalam ke dadanya agar susah dicabut. Di saat itu dia langsung mengarahkan giginya ke leher si pengawal dan menggigitnya tanpa ampun sampai kepalanya putus. Gila cok, Ryu ini cocok dengan julukannya si anjing gila. Tapi sekarang dia benar-benar sekarat dan akhir hidupnya sudah dekat. Dia mengingat beberapa kenangan bersama Jin dan Paman Tang yang sangat indah. Hanya sebentar tapi begitu indah. Dengan berlinang air mata dia mengatakan kalau dia memang bodoh. Aku sudah mendapatkan kesempatan luar biasa tapi aku mengacaukannya. Aku sungguh sudah berusaha yang terbaik. Setidaknya aku sudah menjadi seniman bela diri dari keluarga Tang. Dan namaku juga sudah sedikit dikenal. Ibu, bukankah ini sudah cukup hebat bagi seorang pengemis desa sepertiku? Apakah ini sudah waktunya untukku beristirahat? Semuanya terima kasih untuk segalanya dan maafkan aku. Mata Ryu mulai tertutup, tapi tiba-tiba Jin datang mengatakan, tidak ada yang mati hari ini di sini. Dia membopong Ryu. Jin terus membopong Ryu dengan panik. Jin merasakan energi kehidupan Ryu mulai melemah dan sangat lemah. Dia berusaha sekuat tenaga lari untuk mencari pertolongan. Dalam kepanikan itu, Jin menyalahkan dirinya terus-menerus dan secara terus-menerus. Aku terlalu arogan, aku terlalu membanggakan diri, aku terlalu ceroboh. Seharusnya aku lebih waspada. Dengan sedikit kesadaran, Ryu mengatakan kepada Jin, jika bukan karena mulut besarku ini, semua tidak akan terjadi. Maaf. Tapi Jin menjawab, tidak, ini adalah salahku. Akulah yang harus meminta maaf. Dengan kata-kata yang terus melemah, Ryu mengatakan, tolong jaga masterku. Jin terus mengulang pertanyaannya, kalau kau harus bertahan hidup, kau harus bertahan hidup. Sampai akhirnya Chung In yang ternyata sudah ada di samping Jin berteriak. Jin tidak menyadari, dia bengong dalam merasa bersalahnya yang teramat dalam. Woi, sadarlah, teriak Chung In kepada Jin. Turunkan dia, dia sudah mati. Jin berhenti, dia benar-benar panik. Tidak, buka matamu Ryu. Tapi Ryu sudah mati. Sekali lagi Chung In mengatakan untuk terus bergerak karena yang lain masih dalam bahaya. Dan hampir rata-rata 9 langit sedang menuju kemari. Situasi sudah semakin kacau. Chung In mengatakan untuk menyerahkan mayat Ryu kepadanya. Dan Jin terus bergerak maju. Mereka pun berpisah. Jin pergi secepat kilat ke depan untuk bergabung dengan yang lain. Di tempat yang berbeda, sarjana gila dan beberapa pasukan lainnya, mereka sangat kerepotan melawan salah satu dari 9 langit. Paman Tang menggunakan racun terbaiknya, dibantu oleh Om Musang juga beberapa bawahannya. Paman Tang menyemburkan racun ke muka si pendeta Mahatau. Tapi kalau sekilas racun itu sepertinya tidak terlalu berpengaruh.
Namun sebenarnya Paman Tang bilang itu adalah campuran dari parasit darah tersembunyi, aroma pengacau energi, dan 7 langkah pemburu jiwa. Racun itu merupakan racun yang sangat kuat. Dia mungkin terlihat baik-baik saja sekarang, tapi perlahan efeknya akan terasa. Kami harus bertahan sampai saat itu tiba. Sarjana gila pun terus beradu teknik, mantra, perangkap, dan ilusi. Tapi akhirnya kurangnya pengalaman dari sarjana gila jika dibandingkan dengan pengalaman pendeta Mahatau mulai terlihat jelas. Sarjana gila mulai ditekan mundur, mulai memuntahkan darah. Tapi tidak lama kemudian sebuah serangan menembus dimensi yang diciptakan oleh pendeta Mahatau. Dari dunia luar beberapa ketua sekte lainnya masuk membantu. Mereka adalah ketua sekte yang dulu pernah bertemu dengan Jin dan Nona Namsoreon dari sekte Gunung Mu. Mereka membawa seluruh pasukan mereka. Mu Guang bertanya kepada sarjana gila, kenapa mereka bisa berhadapan dengan 9 langit? Sarjana gila pun hanya bisa meminta maaf, dan ketua Tang juga bilang kepada mereka kalau mereka akan terkena masalah besar nantinya kalau kalian membantu kami. Pendeta Mahatau mengatakan kepada mereka, kalian yakin mau menghunuskan pedang kepada 9 langit? Apa kalian berpikir kalau sekte kalian akan baik-baik saja? Tapi Mu Guang dan Namsoreon mengatakan, seharusnya 9 langit itu melindungi dataran tengah. Tapi apa yang kau lakukan menggunakan kekuatan seperti ini, di mana pasukan lain sedang berjuang menghadapi malam sunyi? Sin pun beralih ke Jin. Jadi setelah jasad Ryu diserahkan kepada Chung In, dia terus berlari ke depan. Tapi pasukan dari Ashura terus menghalangi Jin. Jin bisa membereskan mereka dalam sekejap. Ditambah tiba-tiba Munjuk dan Paman Huang datang. Mereka datang membantu dan segera menyusul Jin. Ketika nama dan identitas Jin terbongkar ke dunia luar, Jin mengatakan kepada Paman Huang, apa yang kalian lakukan di sini? Astaga Tuan Muda, memangnya apalagi tujuan kami kemari? Pasti kami datang untuk melayanimu. Setelah kami mendengar tentang pengadilan publik sebelumnya, tapi lagi berbincang-bincangnya, Joon Kyung datang, masih tetap menyerap darah dan energi bawahannya untuk terus menyembuhkan dirinya sendiri. Jin membuka sarung pedangnya dan mengatakan kepada Paman Huang untuk mundur sejenak karena dia akan mengurus Joon. Tapi di saat mereka akan berbenturan, pedang kelopak sakura berterbangan di antara mereka. Sebuah skill bernama Petal of Plum Blossom menutupi pandangan. Chilsung tiba-tiba berada di sana. Dia melirik ke beberapa mayat yang memiliki tanda Ashura di badannya. Ya, dia adalah ketua sekte Gunung Hua. Dia sangat marah dan dendam kepada Ashura berkepala 2, di mana sektenya disusupi oleh mereka sebelumnya. Dia mengatakan kepada Jin kalau Jin bisa melanjutkan perjalanan ke depan karena dia akan mengurus Joon. Tentu Jin khawatir meninggalkan pengguna demonic art ini kepada Chilsung. Tapi Chilsung mengatakan kalau anggota klannya sebentar lagi akan menyusul dan membantu. Jin pun dengan ragu terus berlari ke depan bersama Paman Huang dan Munjuk. Di tempat lain sarjana gila masih berpikir keras tentang perangkapnya yang tidak sempurna. Walaupun dia mengerahkan seluruhnya di dalamnya, perangkap itu masih saja kalah. Dalam hati si sarjana gila bilang, aku tidak berharap lebih dengan mengalahkan pendeta Mahatau di sini. Karena untuk sekarang aku belum mungkin melakukan itu. Tapi paling tidak aku harus menahan dia sehingga kami punya waktu untuk kabur. Mereka sudah mulai menyerang bersama-sama, tapi serangan mereka dimentalkan oleh perangkat spiritual seperti Berir yang tidak tertembus itu. Namun begitu, ketika Om Seo Musang berusaha keras untuk menembus Berir itu, maka dengan sebuah momen, Berir itu terpotong. Tapi pendeta Mahatau masih tetap bisa menghindari serangan tersebut. Dia kaget kalau teknik pedang Om Seo Musang itu ternyata lebih tinggi daripada kroco-kroco yang lain. Dia marah dan memberikan aura spiritual yang kuat kepada mereka semua, sembari bilang, dasar serangga-serangga bocil, hentikan perjuangan sia-sia kalian. Namun tiba-tiba ucapannya berhenti. Dia muntah darah, dia langsung sadar. Ini adalah efek racun dari Paman Tang sebelumnya. Sial, padahal aku yakin sudah memblokir penyebarannya. Paman Tang berdiri berusaha mengendalikan teknik racunnya bernama Meridian Poison Immunity.
Paman Tang bilang kalau dia terlalu meremehkan racun. Jadi cara kerja racunnya adalah semakin dia berusaha menggunakan energi internalnya, maka semakin cepat penyebarannya. Racun itu menguras energi internalnya. Untuk pertama kalinya Pendeta Mahatau terlihat panik. Dia terus mengatakan dalam hati, kalau racunnya sungguh mengesankan. Pendeta Mahatau berusaha mengalirkan energi internalnya melalui jalur lain dan mengganti peran dari Dantian. Tapi Sarjana Gila tidak membiarkan itu terjadi. Sarjana Gila pun tersenyum lebar sambil mengatakan, "Ini dia, kutemukan, aku mengerti sekarang." 3 kunai yang diberikan mantra dipasang di depan Pendeta Mahatau, dan dia pun mengatakan, "Sekarang adalah giliranku." Sebuah formasi perangkap aktif di bawah kakinya. Ini adalah formasi perangkap dari kendali distorsi ruang, dan Paman Tang berusaha menahan Pendeta Mahatau sehingga dia tidak bisa menggunakan energi internalnya. Semuanya menjadi putih pada pandangan Pendeta Mahatau. Dia terperangkap dalam ruang dan waktu. Ketika dia terlepas dari perangkap itu, tidak ada seorang pun lagi yang tersisa di sana. Mereka semua sudah kabur cukup jauh. Perangkap itu mengikat dan mengurungnya dalam waktu yang cukup lama. Dia marah besar. Dia mengatakan, "Berani sekali kalian mengurungku dalam formasi perangkap ini. Para serangga yang permalukanku, kalian membuat darahku mendidih. Akan kuingat kalian semua. Sampai jumpa nanti." Sarjana Gila dan kelompoknya mereka saat ini sedang berlari sejauh mungkin, sampai tidak mungkin dikejar lagi. "Lari, lari, lari," kata mereka di tengah pelarian itu. Sarjana Gila mengikat kepalanya sembari bilang, "Aku sudah belajar banyak, Pendeta Mahatau. Selanjutnya aku akan kembali setelah menjadi lebih kuat. Nantikan saja." Di tengah pelarian itu, mengingat beberapa menit yang lalu ketika mereka berpisah dengan Nam Soreong dan kawan-kawan, pertama yang diucapkan oleh si Sarjana Gila saat mereka berhasil kabur dari jeratan Pendeta Mahatau adalah permohonan maaf kalau mereka juga ikut melibatkannya dalam masalah ini. Dan Sarjana Gila juga mengatakan kemungkinan sepertinya ini akan berimbas ke depannya. Namun Muguang mengatakan mungkin secara politik bisa jadi. Tapi aku ragu akan berimbas besar karena di pengadilan publik sebelumnya seluruh dunia sudah mengetahui kalau jin terbebas dari segala tuduhan apapun dan kecurigaan publik terhadap pusat surgawi dan 9 langit menyebabkan surgawi utara musnah beberapa tahun yang lalu. Setelah mereka lari cukup jauh, Paman Tang terus melihat ke belakang sambil dalam hatinya mengatakan, "Ryu, kenapa kau sangat terlambat menyusul? Semoga kau baik-baik saja." Paman Tang bertanya kepada si Sarjana Gila, kemana mereka akan pergi selanjutnya. Sekarang Sarjana Gila menjawab kalau mereka akan pergi ke arah selatan. "Loh, kok selatan bukannya utara? Bukankah daerah selatan berada di bawah pengaruh pusat surgawi?" Sarjana Gila menjawab, "Mereka pasti berpikir seperti itu. Oleh sebab itu kita akan menuju ke selatan." Namun kata-kata si Sarjana Gila berhenti ketika melihat perahu di bibir pantai. Dan itu adalah rekannya, Daeseo. Dia salah satu sarjana yang bekerja di pusat administrasi aliansi pusat surgawi sebelumnya. Sarjana Gila senang dia ikut karena dia merupakan orang yang tidak kalah pintar dari dirinya. Mereka pun pergi menyeberangi lautan. Di tempat lain, Jin, Paman Huang, dan Munjuk berusaha lari dan berlari secepat mereka bisa. Tapi pasukan Asyura terus mengejar lagi. Jin mengatakan dalam hati, apakah Chilsung sudah dikalahkan? Jin berbalik badan dan menebas mereka menjadi debu. Tapi sepertinya mereka tidak ada habisnya. Sampai sebuah pasukan dengan kostum merah tua datang. Mereka adalah Brigadir Besi. Mereka memilih untuk membantu Jin dan memberikan ruang kepada Jin untuk terus kabur. Dari sini para pendekar sudah mulai menyatukan kekuatan untuk melawan pusat aliansi surgawi yang sudah membusuk. Jin berterima kasih kepada ketua Brigadir Besi dan mereka menaiki kuda yang diberikan oleh para Brigadir Besi untuk Jin kabur lebih cepat. Sedangkan para Brigadir Besi sudah siap untuk menahan anggota Asyura yang mengejar mereka. Namun baru beberapa menit mereka berlari, tanah pijakan tempat kuda mereka berlari berguncang seperti meledak dan mereka pun terlempar jauh. Sebuah ledakan yang sungguh dahsyat. Tapi mereka masih baik-baik saja. Mata Paman Huang dan Munjuk terbuka lebar melihat siapa yang berada di belakang mereka dan menuju ke arah mereka saat ini.
Dia adalah salah satu dari 9 langit. Dia mengatakan, aku ingin merasakan pedang yang mengalahkan satu-satunya pendekar pedang yang kuakui, si Raja Pedang. Orang yang datang di hadapan mereka adalah Sang Sage. Apa yang akan Jin lakukan? Tentu staminanya saat ini tidak cukup untuk melawan 9 langit. Lagi pula kekuatan Jin masih belum cukup matang untuk menghadapi Dewa Pedang dari 9 langit. Jin langsung mengatakan kepada Paman Huang dan Munjuk untuk tidak ikut campur karena pertarungan ini bukan ranah yang bisa mereka jangkau. Si Sage dia langsung mengendalikan beberapa pedangnya untuk menyerang masing-masing dari mereka. Jin menepis serangan itu, tapi Munjuk dan Paman Huang sangat kesulitan. Jadi Jin langsung bergerak membantu mereka sambil bilang, aku tidak akan kehilangan siapapun lagi. Kehilangan Ryu membuat beban mental bagi Jin sebelumnya. Jin pun langsung maju menyerang dengan kekuatan penuhnya. Si Sage terlihat bisa menghentikan serangan Jin dengan cukup gampang. Dia mengatakan, wah, lihatlah dirimu. Di umur yang semuda ini kau benar-benar luar biasa. Hanya membayangkan saja akan jadi seperti apa kau nanti di masa depan membuat otakku kacau. Namun anak muda, dari pengamatanku kau kurang merawat pedangmu bukan? Pedang Jin mulai retak ketika beradu serangan dengan si Sage. Si Sage mengatakan, pedang itu ibarat seorang wanita harus dijaga dan dirawat dengan senang hati. Beberapa pedang mengarah ke belakang Jin dan sedangkan bagian depan ada si Sage. Jin benar-benar mati langka di sini. Namun tiba-tiba sebuah petir menyambar dari langit, sungguh kemunculan yang mencolok. Padahal aku sendiri bisa membereskan ini. Kenapa kau datang, Gunhui? Ya, salah satu dari mantan 9 langit Master Badai, Neung Gunhui datang. Astaga, dasar kakek tua bangka. Apa kau tahu rumor yang menyebar sekarang? Kehancuran dari surga utara disebabkan oleh keserakahan dari aliansi pusat surgawi. Akan kukatakan, dan mereka sedang berusaha menyingkirkan penerus terakhir surga utara yang merusak pemandangan saat ini. Dan juga ada rumor yang menyebar kalau kita berusaha untuk menutupi kasusnya dengan mengirimkan tim pembasmi iblis untuk berperang habis-habisan melawan malam sunyi. Itulah rumor yang sekarang ini beredar luas di jagat raya. Master Badai maju ke sisi Jin dan berbalik ke arah Sage. Dia pun melanjutkan perkataannya, sejauh apa lagi kalian akan menunjukkan keburukan kalian ini? Jin bertanya kepada si nenek, kenapa dia membantu? Tapi si nenek badai cuma bilang, aku melakukan ini untuk menebus dosaku di masa lalu. Dia sedikit menempuh area samping Jin dan memberikan sejumlah energi yang besar mengalir ke tubuh Jin. Jin pun kaget, dia bilang dalam hati, dia memberiku sejumlah energi yang cukup besar melalui titik akupuntur gerbang kehidupanku. Kekuatanku sedang dipulihkan. Nenek badai mengatakan kepada Jin, kau harus tahu kebenarannya sekarang bukan? Aliansi pusat surgawi yang sekarang mengendalikan dunia, tapi ada seseorang yang berada di balik pusat surgawi, dan nama orang itu adalah sang pejuang tak terkalahkan, Moyong Yul Cheon. Saat ini dia dianggap sebagai salah satu dari 9 langit, tapi sebenarnya dia berada di tahta jauh di atas 9 langit, dan kemampuan bela dirinya jauh di atas 9 langit juga. Kami para 9 langit hampir rata-rata pernah dikalahkan olehnya dan bahkan menerima kekuatan darinya. Jadi untuk mengendalikan dunia agar tidak menarik perhatian, pemimpin itu membentuk 9 langit dan mengalihkan perhatian mereka darinya, lalu mengendalikan dunia dari balik layar. Dia menciptakan malam sunyi dan membuat mereka seolah adalah tokoh jahat yang sangat berbahaya. Dalam suatu titik, malam sunyi membuat keputusan mereka sendiri setelah menolak berada di bawah perintahnya. Mulai dari situlah malam sunyi benar-benar menjadi musuh sejati dari pusat surgawi. Dengan fakta itu Jin kaget sembari berkata, apa? Mengendalikan malam sunyi? Nenek badai menjawab, benar, dengan adanya kejahatan mutlak, maka kebaikan mutlak harus menyeimbangkannya. Begitulah konsepnya. Itulah kenapa sekte surga utara diciptakan. Tapi ternyata sekte surga utara menjadi terlalu kuat dari perkiraan. Bahkan dalam satu titik, kekuatan surga utara melebihi 9 langit. Jin Kuan-Hao atau ayahmu, ketua keempat sekte surga utara yang berbeda dari yang lain. Dia terlalu dekat dengan kebenaran dan mengetahui semuanya. Yul Cheon panik dan memutuskan untuk menjadikan Jin Kuan-Hao sebagai ancaman besar
lalu memutuskan untuk memusnahkannya, dan saat ini kamu muncul membuat mereka kembali panik. Si Sage bilang, dari tadi kamu ngoceh, aku kira kamu ngomong apa, ternyata ngomong-ngomong kosong. Apa kau ingin mengkhianatinya? Jangan lupakan kebaikannya dan apa yang sudah diberikannya kepada kita. Ingat itu. Nenek badai mengangkat tongkatnya lalu mengatakan kepada jin, pergilah berlatih, jadilah lebih kuat lagi. Saat ini kau belum bisa mengalahkannya, jadilah kuat secara diam-diam dalam senyap dan kembali lagi. Si Sage sangat kesal dan mengatakan si nenek badai melakukan perbuatan yang bodoh. Nenek badai mulai serius sambil mengatakan kepada tongkatnya, tunjukkan wujud aslimu tongkat badai. Seluruh tubuh dan senjata nenek badai menjadi petir bagaikan armor yang melapisi tubuhnya. Nenek badai mengatakan kepada si Sage, aku hanya sedikit sedih karena setelah ini kita tidak akan bisa minum bersama lagi. Beralih ke bagian dataran yang jauh dari pusat surgawi melewati lautan, terlihat Sarjana Gila dan yang lainnya sedang menyusun rencana. Chung In juga berada di sana dan terlihat juga kerbau yang mirip banteng itu kelelahan karena terus berlari. Ya, juga terlihat wanita jin yang masih belum sadarkan diri. Tiba-tiba pandangan mereka teralihkan ke belakang sambil bilang, itu mereka. Mereka datang. Mereka berlari tiada henti. Munjuk dan Paman Huang terlihat sangat kelelahan dan mereka semua menyambut jin. Syukurlah Tuan, kau baik-baik saja. Apa semua orang baik-baik saja? Tanya jin. Mereka menjawab kalau mereka semua baik-baik saja. Terus Paman Tang berkata, syukurlah jin, kau baik-baik saja. Tapi by the way, kenapa Ryu tidak bersama kalian? Jin menundukkan kepalanya. Paman Tang langsung sadar apa yang terjadi. Jin meminta maaf dan hal itu pun makin jelas. Semua orang hanya diam karena salah satu orang yang paling ceria dan membuat suasana grup menjadi hidup kini telah tiada. Chung In mengatakan kepada Jin kalau tubuh Ryu sudah diserahkan ke Soreon untuk diperiksa dan akan segera diserahkan nanti. Chung In menepuk pundak Jin sembari bilang, ini adalah beban yang harus ditanggung oleh pemimpin. Jin menatap mereka semua. Dia terus menyalahkan dirinya dalam hati karena kesalahannya dan bahkan karena urusan pribadinya. Semua orang mengalami imbas yang cukup mengerikan seperti ini. Kesombongan, kelengahan, keangkuhan. Jin mengutuk dirinya sendiri. Kupikir diriku saat ini sudah kuat dan dapat melindungi semua orang. Aku merasa malu setelah berpikir seperti itu. Ayah, aku masih sangat lemah, kata Jin dalam hati. Jin kemudian berlutut dengan sangat keras dan membanting mukanya ke tanah. Dengan begitu kuat sambil bersujud di hadapan semua orang, dia berteriak, tolong maafkan aku, semua terluka karena kegagalan pribadiku. Sekarang ini sudah ada korban karena kelalaianku. Aku membuat keputusan agar hal seperti ini tidak akan terulang lagi. Akan kulindungi semua orang dan aku membutuhkan kekuatan dari sebuah sekte bela diri. Kita akan membangkitkan kembali sekte surgawi utara. Seketika wajah semua orang menjadi serius mendengarkannya. Tanpa suara sedikit pun, hanya suara angin yang terdengar. Jin pun mengatakan, penasehat militer Ha Jinwol. Sarjana Gila pun langsung berlutut dan memberikan hormat. Pejuang Seo Musang, pengikut Huang Seol, tetua sekte 10.000 racun Tang Kimun. Semua orang berlutut memberikan hormat. Kini pandangan Jin jelas sebuah pandangan tanpa keraguan. Mereka akan memulai dari awal tanpa kesalahan lagi. Saatnya mengguncang dunia. Dan itulah akhir dari part kali ini, dan sekaligus akhir dari perjalanan panjang Jin di season 1 ini. Bagaimanakah kelanjutannya? Apakah yang akan terjadi berikutnya setelah Jin membangun kembali sekte surga utara? Setelah membahas season 1 dari Northern Blade, kita akan break sejenak untuk membahas manhwa ini dan mempersiapkan cerita-cerita yang menarik lainnya di season 2. Kita akan membahas manhwa lain juga. Coba tuliskan di kolom komentar kira-kira manhwa atau manga apa lagi yang menarik untuk kita bahas bersama. Sekian dulu Mas Bro, sampai jumpa lagi. Tetap bersama saya di channel KO Nime.